Pas pertama kali gue bersihin perpustakaan terbesar sekte ini, ternyata di dalam gang ada satu klon kitab sakti. Tapi anehnya tuh, si penjaga malahan udah jaga di sini 60 tahun. Makanya gue kepo terus langsung nanya ke Tuan King Feng, kok di sini gak ada buku sama sekali ya? Cil, siapa juga yang bilang tempat ini harus ada bukunya? Gedung ini tuh pusaka sakti buatan Master Angin langsung. Orang sakti yang mau ambil buku cuma modal hoki doang. Sistemnya drop acak. Pas denger itu, seketika mental gue langsung down parah. Mampus, gak ada buku di dalam. Gimana cara gue nyolong kitab sakti buat sesajen Raja Iblis? Jadi gini, kemarin gue gak sengaja nemu kotak hitam di gunung belakang. Awalnya gue pikir dapat hoki non-drop dari langit. Tapi pas dibuka, isinya malah altar ritual yang aneh. Di tengahnya ada sosok dewa iblis hitam lagi duduk. Pas gue lagi pelangap longo kebingungan, tiba-tiba dewa iblis itu ngomong ritual persembahan dimulai. Tolong tumbalkan satu peralatanmu. Karena kepo, gue lempar aja kapak rusak. Detik berikutnya, muncul kapak iblis super tajam yang berkilau dingin. Gila, jadi ini yang namanya membalin darah. Kapaknya keren abis. Gue ambil sambil kegirangan. Tiba-tiba infonya langsung masuk ke otak gue. Senjata tajam yang bisa nebas apa aja. Dilengkapi energi iblis penghancur kekuatan dewa. Haha, gila, Raja Iblis loyal banget. Padahal gue cuma numbalin kapak butut doang. Tapi malah dapet senjata dewa kayak gini. Cie, jauh lebih mending daripada dewa sok suci. 1000 kali lipat lebih royal. Pas gue lagi seneng-senengnya, Raja Iblis minta tumbal berupa kitab sakti lagi. Kitab sakti? Gue kan cuma pesuruh kasta paling bawah. Gaji sebulan cuma 10.000 koin doang. Buat beli kitab termurah aja harus nabung 10 bulan. Mana bisa gue dapet kitab kayak gitu? Makanya otak gue langsung kepikiran buat nyusup ke perpustakaan. Jadi murid pesuruh aja. Nolong satu kitab sakti buat tumbal biar langsung off. Tapi gue beneran gak nyangka sama sekali. Di sini sebiji kitab pun gak kelihatan. Gue langsung cengol tapi belum sempat napas tenang. Kata-kata si pelayan setelah itu malah bikin gue makin keringat dingin. Jangan salahin gue ya kalau gak ngingetin lo. Para dewa-dewi di sekte ini semuanya sumbu pendek kayak petasan. Kemarin lusa ada murid sekte luar. Tiap tahun kesini mau ambil kitab jurus. Tapi puluhan tahun lewat gitu aja. Tatat aja Zon gak dapat apa-apa. Rekan kerja lo yang malang dulu itu pas lagi nyiram tanaman di halaman, langsung ditebas jadi 2 di tempat. Tragis banget punggung gua langsung basah kuyup. Kenapa para master gak mau ngasih jurus yang mereka pengen? Lo bodoh apa gimana sih? Mana ada bagi-bagi kitab gratisan? Kalau semua orang gampang dapet jurus sakti yang cocok buat mereka, terus gimana para master bisa cuan? Gua langsung paham seketika. Intinya sih gampang banget. Kalau master ngasih jurus incaran mereka, siapa juga yang mau beli mahal-mahal ke master? Licik banget emang para master ini. Udahlah hari ini lo sapu bersih semua. Besok Paman Zuali mau datang ambil jurus. Masa baru masuk gua langsung mati. Haha lihat nih lo ketakutan banget. Paman Zuali itu master paling sabar di Yusufen. Takut siapa tahu dapat jurus gak kepakai, terus malah dibuang ke lo gratis. Dengar kata jurus mata gua langsung merah. Ini mah pas banget buat gua. Untung aja aman. Takdir masih berpihak sama gua. Besok paginya buta, King Feng ngajak gua berlutut di pintu buat nyambut paman. Begitu terus dari pagi sampai sore. Mau pipis aja gue tahan, gak berani pergi. Pas gue udah hampir gak kuat lagi, akhirnya pendeta Suanyi mendarat di depan kami. Yuk, masuk. Suanyi langsung melangkah masuk ke dalam. King Feng langsung ngikutin di belakang. Gue juga ngekor pelan-pelan di belakangnya. King Feng, gue inget pas lo baru gabung. Lo masih bocah ingusan yang cengeng banget. Haha gak terasa 60 tahun berlalu. Menurut lo, Paman Guru, kali ini bisa dapat kitab kultivasi bagus gak? Paman Guru kan hoki banget orangnya. Cuma mau dapat kitab bagus mah gampang banget. Sampai rela datang sendiri ke pavilion kita. Itu sih sebuah kehormatan buat tempat ini. Mana berani mereka gak ngasih kitab tingkat tinggi. Mulut lo makin hari makin pintar menjilat ya. Pavilion ini tuh pusaka bikinan Master Angin langsung. Gue juga tahu trik kotor yang ada di dalam. Bisa dapat satu kitab yang beneran berguna aja udah untung. Mimpi amat mau dapat kitab tingkat tinggi. Tunggu aja sampai matahari terbit dari barat. Tapi coba dulu Paman. Pasti kali ini dapat kitab yang berguna kok. Omongan lo emang makin pinter bikin senang. Sambil ngomong, matanya tiba-tiba ngelirik ke gue. Tapi dia heran kok gue gak ikut menjilat. Bagi Suening yang udah kenyang makan asam garam, sorot matanya langsung berbinar heran. Dia mendadak tertarik sama bakat gue ini.
Anak ini ternyata punya akar spiritual juga, tapi ternyata cuma akar spiritual kosong. Kok bisa akar spiritualnya kosong? Sayang banget, beneran sayang banget sih. King Feng pun ikut menghela napas panjang. Dia tahu gue sebenarnya dapat kesempatan emas, tapi gak nyangka kalau akar spiritual gue kosong. Padahal dikit lagi bisa langsung sukses besar. Tapi gue sama sekali gak sedih sih. Gue cuma berharap pendeta Zuanyi dapat kitab sampai, terus langsung dibuang ke Jujuku aja. Soalnya kitab dari Raja Iblis itu pasti 100 kali lebih gokil dari jurus sek. Bantu kultivasi gue mah gampang banget pastinya. 5 menit kemudian, Zuanyi, Pak Pendeta keluar tanpa ekspresi dari dalam. Tangannya lagi megang sebuah buku. King Feng pas lihat mukanya langsung tahu. Pasti itu jurus ampas lagi. Makanya dia langsung nyamperin bawah lagu arak. Guru, ini arak tiram kesukaanmu. Gimana? Jurus ini masih bisa dipakai? Zuanyi ngambil labunya terus neguk abis. Terus menghala napas panjang. Ampas lagi ternyata. Kitab jurus anti gunting apa-apaan ini? Bukan kakak-kakak. Buat apa ginian? King Feng langsung canggung dan mati kutu. Sementara gue dalam hati teriak-teriak jangan. Buruan lempar ke gue aja. Hehe. Padahal judul bukunya seru abis. Siapa tahu Raja Iblis malah suka banget. Tapi Zuanyi malah merasa sangat terhina. Saking marahnya, kitab jurusnya langsung hangus terbakar habis. Dia pergi sambil ngeduel saking keselnya. Padahal jurus gue kurang selangkah lagi. Dasar aki-aki pel. Malah ngehancurin jurus gue. Haha, udah jangan nangis. Bentar lagi kakak datang. Wah, ternyata Tuhan masih sayang sama gue. Tapi kakak yang satu ini emosian banget. Jangankan cuma bunuh orang. Kalau gak dapet jurus yang dimau, semua makhluk hidup radius 10 mil tewas. Apalagi entah dari mana dia dapet jatah kuota buat ngambil jurus lagi. Kalau kali ini masih gak dapet juga. Ngebayanginnya aja udah bikin merinding disco. Mel, bisa gak sih jangan ngomong setengah-setengah? Tuan King Feng, kita gak bakal dipukulin sampai mati kan? Gue kan pegawai resmi sekte ini. Harusnya gue aman sih, tapi ya susah ditebak sih. Belum sempat ngomong, cewek baju ungu udah nyamperin. Pas lihat dia, King Feng langsung ngibrit ke sana. Gak berani ragu sedikit pun. Sambil nunduk, dia gak berani dongak. Lebih nunduk dibanding pas nyambut Doktor Misteri. King Feng coba bilang, gue hari ini bisa dapat jurus idaman gak ya? Sebenarnya tuntutan gue gak muluk-muluk amat. Asal bisa dipakai coret, pedang pusaka apa aja boleh. Yang penting ada jurusnya, kelar. Kak ujikan hoki dan diberkati banget. Pasti gampang dapat jurus pedang impian. Jurus pedang legendaris kelas atas kayak itu. Kroco kayak gue mah belum pernah lihat. Tinggal nunggu Kak Yuji bikin gue terpana. Semangat ya Kak. Tapi Yuji kan gak bodoh. Pasti dia tahu ada maksud terselubung. Tapi untungnya hari ini moodnya lagi bagus. Baru dapat jatah kuota hasil ngerayu gurunya. Makanya males ribet ngeladenin Kroco. Tapi dia tetap aja nyeletuk. Kalau kali ini gue gagal dapat jurus bagus, pasti gara-gara kalian berdua pembawa sial. Begitu dia ngomong gitu, tengkuk gue langsung merinding disco. Pas Yuji udah masuk pavilion pusaka, gue langsung mepet ke dekat King Feng. Sambil bisik-bisik, Tuan King Feng, gue mau rapiin bambu di luar halaman dulu. Tuan tunggu di sini aja ya. Padahal otak gue lagi mikirin rencana lain. Mau gali lubang di hutan bambu buat ngumpet. Kayaknya bakal jauh lebih aman di sana. Bocan, jangan dikira gue gak tahu rencana lo. Kak Yuji itu, ilmu pedangnya udah tingkat dewa. Lo cuma pelayan biasa yang gak punya kultivasi. Cukup sekali tebasan pedangnya. Mau ngumpet di lubang kakus sekalipun, ujung-ujungnya bakal mampus mengenaskan. Muka gue langsung pucat pasi. Tepat saat itu, pavilion pusaka mendadak bergetar hebat. Jelas banget Yuji lagi ngamuk di dalam. Muka King Feng aja langsung kelihatan panik banget. Tiba-tiba dia ngeluarin bungkusan kain kecil dari bajunya. Terus dikasih ke gue. Ringan, dengerin gue ya. Gue baru inget satu hal. Gue janji mau ngasih sesuatu ke Paman Zuanyi. Tolong anterin ini ke dia sekarang. Tapi Paman Zuanyi ada di mana? Terus di mana gue nyarinya? Lu keluar lewat jalan ini. Jalan terus sampai sebelah kiri Gapura Juxiantai. Tunggu aja dia di sana. Nanti dia bakal datang sendiri kok. Pokoknya jangan balik sebelum ketemu dia. Karena King Feng kayak buru-buru banget. Gue jadi bingung sendiri. Rasanya ada yang gak beres. Tapi ya sudahlah, gue nurut aja. Sambil bawa bungkusan, gue lari 10 li ke bawah Juxiantai. Tapi gue tunggu lama banget. Bayangan Paman Zuanyi pun gak kelihatan sama sekali. Pas lagi mikir apa dia lupa janji ini, tiba-tiba ada suara ledakan keras dari pavilion Canjing. Cahaya pedang langsung melesat nerangin langit malam. Ngeri banget, aura membunuhnya berasa sampai sini. Pas gue ngedongak, kelihatan Yuji lagi emosi banget. Terbang naik pedang ngelawatin atas kepala gue. Jantung gue langsung kopot. Dan seketika gue langsung paham. Bodoh amat sama larangan King Feng. Gue langsung lari kencang balik ke pavilion. Pas pintu gue dobrak, dalamnya udah hancur berantakan.
persis kayak habis dijarah gang penyamar. Kalau kemarin gue beneran ngumpet di dalam tanah, mungkin sekarang gue udah mati. Energi pedangnya bener-bener gila. Gue langsung lari ke arah pintu masuk, dan ngeliat King Feng udah terkapar bersimbah darah. Rasanya gue pengen nangis kenceng. Tuan King Feng, lu sengaja nyuruh gue pergi kan? Paman Suwangi sebenarnya nggak minta barang apa-apa. Haha, gue cuma ngerasa udah terlalu banyak yang mati di sini. Lagian gue udah sampai tingkat 3. Dia nggak bakal bisa bunuh gue. Lagian gue punya status resmi. Dia nggak bakal berani. Tapi kalau itu lu, nah itu beda cerita. Lihat King Feng begini, dada gue rasanya sesak. Dia nggak ada hubungan apa-apa sama gue. Dia nyelamatin gue murni karena kasihan doang. Tuan King Feng, kultivasi lu masih bisa pulih nggak? Bisa pulih apanya? Bocah tengil sialan itu nggak punya kemanusiaan sama sekali. Mentang-mentang punya sedikit ilmu dan backingan. Bener-bener berlagak seenak jidat. Dia bahkan ngehancurin kiai gua sampai meledak. Dasar bajingan. Semoga anaknya lahir nggak punya lubang pantat. King Feng ngedumel dengan penuh emosi. Tapi denger itu, hati gua makin berat. Jalan kultivasi seseorang kalau udah diputus, sama aja kayak dibunuh hidup-hidup. Tuan King Feng, beneran udah nggak ada jalan keluar lagi. Biar gua usahain cari cara buat lo. Kecuali kalau bisa dapat mata Yusui di gua Taiksu. Khasiatnya bisa ngebangun ulang seluruh meridian tubuh, dan itu cuma mempan buat yang tingkat Yanqi. Para master hebat gak bakal tertarik sama barang gituan. Kalau dapat itu, kultivasi gua pasti bisa balik. Kalau gitu, biar gua yang ambilin buat lo. Tapi, tuh kan, gua udah duga gak segampang itu. Tuan King Feng, tolong banget, lain kali langsung jelasin semuanya sekaligus dong. Oh ya udah deh. Intinya, kristal Yusui itu kerasnya bukan main. Kecuali kalau master puncak kita sendiri yang turun tangan. Di puncak Yuxian kita ini, nggak ada orang lain lagi yang punya kemampuan itu. Tapi kali ini, gua ngerasa bener-bener bisa deh. Soalnya di tangan gua sekarang ada kapak Tianmo yang bisa ngancurin apa aja. Siapa tahu kapak ini beneran bisa mecah kristal Yusui. Pas King Feng tidur malam-malam, gua dim-dim ke gua Taiksu. Tapi gua gak berani langsung masuk. Gua tiarap dulu di depan buat nguping. Pas yakin dalamnya kosong, baru gua masuk bawa kapak Tianmo. Takutnya ada orang baru di dalam. Terus lihat gua bawa senjata iblis. Bisa mampus gua. Tapi pas gua telusuri 5 menit, semua batu gioknya udah hancur. Kelihatan banget kalau isi gioknya, cairannya udah ludes bersih. Jangan-jangan udah habis dijarah. Pas nyampe bagian paling dalam, baru nemu sebongkah giok raksasa. Yang satu ini belum disentuh. Weh, asli, rezeki memplok buat King Feng. Gua langsung keluarin kapak Tianmo. Sekali tebas langsung belah kayak tahu. Gampang banget hancurnya. Gua belum tahu kalau itu Raja Giok. Cepat-cepat gua siapin botol obat kecil buat nampung cairan gioknya. Tapi isinya ternyata melimpah banget. Botolnya langsung penuh seketika. Melihat cairannya hampir tumpah, tanpa pikir panjang gua langsung banget. Cairan bening itu langsung membanjiri perut gua. Barang berharga gini jangan dibuang-buang. Begitu cairannya habis diminum, baru deh gua parno. Aman gak sih minum sebanyak ini? Bodoh amat, udah terlanjur habis. Lagi pula badan gua biasa aja. Gua gak berani lama-lama. Sebelum subuh, gua langsung balik. Gua gak berani simpan kapak itu di kamar. Takutnya kultivator lain lihat segel Fuhain. Terus nemuin senjata iblis ini. Bisa tamat gua. Gua ke belakang, gali lubang pakai kapak Tianmo. Gali puluhan meter pun masih berasa kurang aman. Sampai benar-benar mentok di lapisan batuan keras. Baru deh lega pas ngubur istana Tianmo di situ. Besoknya, King Feng kaget pas lihat ekstrak giok yang gua kasih. Langsung shock banget dia. Lugak nyolong ini kan, bocah. Gua gak berani makan, sumpah. Untung gua udah siapin alasan bohong. Udah, makan aja, aman kok. Masa gua mau ngeracunin lu? Jujur ya, kemarin gua main ke gua Taiksu. Kebetulan ada yang lagi ngambil ekstrak giok. Cairannya tuh melimpah banget. Orang itu gak bersihin sampai habis. Jadi gua cuma mungut sisanya aja. Makanya cuma dapat dikit gini. King Feng ngeliatin gua lama banget. Matanya ngeliat mata gua yang polos. Kayaknya sih emang gak bohong. Terus langsung diteguk habis tanpa sisa. Habis minum, tenaganya gak cuma pulih instan, tapi malah jadi jauh lebih kuat. Tapi gak lama, dia ngerasa ada yang aneh. Kok rasanya cairan giok yang lu ceritain beda banget sama yang di buku ya? Ini mirip Raja Giok yang legendaris itu. Padahal kan bahan itu keras banget, sampai master tingkat Jin dan pun kalau gak punya senjata dewa, gak bakalan bisa ngebelah itu barang. Jangan-jangan, gua beneran ngebas Raja Giok pack satu kapak. Gua dim aja, gak berani jawab. Takut malah salah ngomong. Untungnya kakak seperguruan King Feng mikir lagi. Mana ada orang ninggalin harta karun gitu aja. Di situ gua baru bisa napas lega.
Gak nyangka niat baik gue yang nekat ini malah bawa keberuntungan gue banget. Besoknya, King Feng langsung manggil gue. Gue lihat tekad kultivasi lu kuat juga. Ini ada buku dasar teknik kultivasi pernapasan. Ini jurus elemen kayu. Bawa dan pelajarin. Siapa tahu akar spiritual kosong lu ini bisa beneran numbuhin akar spiritual baru. Dengar omongan dia, muka gue lempeng banget, tanpa ekspresi. Bener aja, sedetik kemudian si King Feng ngomong lagi. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya. Soalnya di benua ini, pemilik akar kosong belum pernah ada sejarahnya bisa sukses kultivasi. Udah ketebak, ujung-ujungnya pasti kena perang. Tapi ya sudahlah, gak peduli juga. Gue yakin si Raja Iblis gak bakal ngecewain. Baru aja gue balik badan mau pergi bawa tuh kitab, dia malah ngeperang gue buat kedua kalinya. Oh iya, jangan salahin gue kalau gak ngasih tahu. Ini kitab rahasia yang gak sengaja gue temuin. Pasti ada aja sih bagian yang salah di dalamnya. Gue aja yang ngikutin kitab ini puluhan tahun, cuma bisa mentok di tingkat 3 pemurnian Ki. Malah sempat beberapa kali hampir kena penyimpangan Ki. Ya pinter-pinter lu aja deh sekarang. Pas latihan jangan terlalu dipaksain juga ya. Gue cuma bisa pasrah dengannya. Masih ada lagi yang mau lu omongin. Lah, emang lu gak takut mati apa? Gak, ya udah. Takut apaan coba? Nyampe di kamar, gue langsung kunci pintu rapat-rapat. Buru-buru ngeluarin altar Raja Iblis dari kolong kasur. Terus langsung ditaruh kitabnya di atas. Gak taunya, malah kedengeran suara Raja Iblis ngedumel. Sampah apaan nih? Gini dibilang kitab kultivasi? Dari 70.000 kata, isinya 48.000 kesalahan. Mana bisa dipakai latihan coba? Ya emang kitab kultivasi lah. Buktinya ada orang yang ngikutin ini. Bisa nyampe pemurnian Ki tingkat 3. Dengar itu, si Raja Iblis langsung kicap seketika. Bisa latihan tak kitab sampah begini. Terus nyampe tingkat 3, itu sih beneran jenius. Seketika, altarnya langsung bersinar. Kitab rongsokan tadi berubah dari kitab rahasia yang diselimuti petir. Dan altar itu pun kembali berubah jadi kotak hitam. Ternyata ini dia kitab kultivasinya. Kok masih ada setrumnya gini? Gak bakal bikin gue mati kesetrum. Gue ngeliatin kitab sakti penuh percikan petir di tanah. Duh, kepala gue langsung pusing. Raja Iblis ini fix di tanah. Semua harta karunnya sengaja dibikin berkilau heboh. Gak tahu cara bersikap santai dan low profil. Gaya banget. Takut orang lain gak sadar apa. Tapi setruman ini beneran aman gak ya? Gue pun coba ulurin tangan dengan was-was. Lalu nyentuh pelan kitab sakti itu. Aliran listriknya kayak peri kecil yang usil, menari dengan lembut di atas tangan gue. Anehnya, gue gak ngerasa sakit sama sekali. Gue pun langsung bisa bernapas lega. Terus mulai fokus baca isi kitab kultivasi. Di sampulnya, ada tulisan beberapa aksara kuno secara vertikal. Petir ilahi 5 elemen. Dasar kultivasi energi Ki. Gue buka halaman pertamanya. Ternyata bagian halaman judulnya kosong melompong. Cuma ada satu nama, tertulis Dahitan. Gak nyangka si Raja Iblis senarsis ini. Halaman kedua berisi bab tentang penyaluran Ki. Tanpa sadar, gue langsung hanyut membacanya. Saat energi selaras raga, kemurnian pun dicapai. Energi dahsyat mengalir tanpa ada batasnya. Menyatu selaras dengan semesta. Kehidupan adalah pusaran aliran. Kematian adalah kemurnian. Kalimat itu bikin gue terdiam. Kok bisa gini? Beda banget sama penjelasan akar spiritual kosong di buku-buku. Jauh banget bedanya. Buku sakti rumus bilangnya, akar kosong itu punya 5 elemen yang saling berbenturan. Gampangnya gini, ada 5 tanaman berbeda tumbuh bersama. Rebutan nutrisi di satu petak tanah. Alhasil nggak ada yang bisa tumbuh subur. Begitu energinya habis, semuanya langsung lari. Dan tanahnya pun jadi gersang. Tapi buku ini malah bilang energinya gak bakal lenyap. Terus soal logam merusak kayu, tapi kayunya malah hilang. Kemana perginya energi kayu itu? Energi geraknya berubah jadi panas. Iya, bener banget, pasti kayak gini. Gesekin tusuk kondil besi ke kayu. Kayunya hilang, tapi energinya nggak lenyap, melainkan berubah jadi kobaran api. Ini namanya konversi energi, air memadamkan api. Walaupun apinya udah padam, tapi suhu airnya malah naik. Energinya cuma berpindah tempat, dari api pindah ke air. Energi itu sendiri nggak hilang. Makanya, hukum saling mengalahkan elemen. Nggak bakal memusnahkan energi begitu saja, tapi malah menyublim. Kreasi dan destruksi itu sejalan. Kreasi dan destruksi itu sejalan. Semesta berputar dengan kekuatan kreasi dan naik tingkat lewat destruksi. Keduanya adalah hukum mutlak semesta. Seketika air mataku hampir menetes. Ketakutan karena punya akar spiritual kosong, serta rasa cemas gak bisa kultivasi. Tiba-tiba sirna begitu saja. Petir ilahi 5 elemen. Bukannya ini emang khusus buat gue. Si Raja Iblis emang gak bohong. Tapi meski teorinya udah paham, gue tetap harus merasakan sendiri. Aliran energi 5 elemen berjalan di dalam tubuh gue. Kosongkan pikiran,
Fokus dalam keheningan. Kabut tipis mulai menyelimuti. Semuanya kembali ke asalnya. Gak terasa gue bersemedi sampai pagi. Seluruh badan rasanya mau remuk. Tapi mau gak mau harus bangun. Soalnya tugas bersih-bersih masih numpuk banget. Pas gue buka pintu mau keluar, gue malah langsung papasan sama King Feng. King Feng menatapku heran. Kamu udah bisa ngerasain hawa murni. Hebat juga, lo ternyata punya bakat. Tahap pertama ini emang sangat krusial. Kebetulan belakangan gak ada yang ke pavilion Changjin buat ngambil kita. Lu gak usah kerja lagi. Sekarang cuma tinggal beres-beres sedikit kok. Biar gue aja yang ngerjain. Sana balik dulu, fokus latihan ngalirin ki. Bisa ngalirin ki baru namanya mulai kultivasi. Tumben nih orang baik banget. Gak bakal ada masalah, kan? Pas gue lagi bengong heran. King Feng udah mulai bersih-bersih. Apa matahari beneran terbit dari barat? Akhirnya udah deh. Mumpung Tuan King Feng lagi begini, ngapain juga gue sungkan. Akhirnya gue fokus kultivasi selama 2 hari. Tapi pas hari ketiga latihan, ada gumpalan energi di kihai gue yang perlahan-lahan makin membesar. Mampus, ini pasti efek cairan sumsum Gyo. Gue jadi kepikiran King Feng. Cuma pakai sebotol kecil bisa sembuhin seluruh meridiannya yang hancur. Sama kihai dia. Sedangkan gue minum puluhan kali lipat lebih banyak dari dia. Anjir, gue bahkan belum bisa ngalirin ki. Masa gue bakal mati konyol sih. Energi ini rasanya mau meledakin kihai gue. Tiba-tiba gue dapat ide brilian. Oh iya, cairan ini kan bisa buat pulihin meridian sama kihai. Gue tinggal coba arahin semua energi ini secara sengaja dan perlahan. Ngancurin meridian gue sente demi sente. Terus pakai energi tadi buat pulihin lagi. Lama-lama energinya kan bakal habis sendiri. Dan beneran dong. Meridian dan kihai gue hancur 999 kali. Dan pulih lagi 999 kali. Akhirnya pas hari ke-7, energinya benar-benar habis. Gue langsung ambruk ke tanah sambil los-losan parah. Kapok deh, gak mau sembarangan nelan sesuatu lagi. Anjir, sakitnya bukan main. Tapi gara-gara proses hancur dan pulih terus-terusan ini, meridian dan kihai gue sekarang jadi jauh lebih kuat dari perkiraan. Kapasitas penampungannya juga jadi gitu banget. Sekarang, gue bisa ngerasain aliran ki di sekitar. Di tengah-tengah energi spiritual ini, elemen 5 unsur lagi aktif saling tabrakan dan terus-menerus menciptakan kehidupan baru. Kalau berpatokan sama isi buku, artinya gue udah sukses menyerap ki. Sumpah, gue seneng banget. Gue langsung lari nyari King Feng. Tapi pas nyampe kamarnya, orangnya malah gak ada sama sekali. Pas gue mau pergi, gue gak sengaja ngeliat kantong kain di meja teh. Lau, bukannya ini barang berharganya King Feng, kok bisa ketinggalan? Tiba-tiba aja, sinar matahari pagi masuk menembus celah. Dan pas banget nyorot ke meja, ada bekas air nulis kata pergi cepat. Jantung gue langsung kepok rasanya. Firasat buruk langsung muncul. Ada yang gak beres. Tiba-tiba, kedengeran suara langkah kaki dari luar. Gercek, gue langsung umpetin kantong itu ke balik baju. Terus ambillah, dan buru-buru hapus tulisan air di meja itu. Gue langsung nunduk buat nyelap kursi. Pura-pura lagi beberes ruangan. Langkah kaki itu makin dekat. Dan sesosok master jubah tahu yang kekar banget tiba-tiba muncul tepat di depan gue. Kamu pesuruh yang biasa bantu-bantu King Feng? Iya saya. Pas gue mau sungkem, dia langsung potong. Aku Zuan Tian, ada yang mau aku tanyain. Zuan Tian sang leluhur, bukannya dia gurunya Yuki yang hobi kekerasan itu. King Feng bilang dia minum sari daun Raja Sumsum Gyo, makanya semua luka di badannya bisa sembuh total. Katanya, obat legendaris itu, kamu yang kasih ke dia. Detik itu juga, rasanya jantung gue langsung berhenti berdetak. Mampus, ketahuan kan? Masa King Feng tega capuin gue? Bentar, gak mungkin. Gue sama King Feng cuma tahu nama barang itu cabang sumsum, bukan sebutan keren kayak Raja Sumsum Gyo. Jadi, si aki-aki ini cuma mau mancing gue doang. Berarti si King Feng udah ditangkap sama mereka. Gak nyangka, ujung-ujungnya malah gue yang bikin King Feng celaka. Gue terpaksa menahan rasa perih ini. Dan terpaksa masang tampang bingung di depan mereka. Guru lagi ngomongin apa sih? Emangnya Yushu Yuan itu apaan? Pas denger jawaban dari gue, terus melihat muka gue yang gak kayak bohong, Zuan Tian kelihatan agak kecewa. Tepat di saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa manja cewek dari belakang. Tuh kan Guru, aku bilang juga apa? Dia cuma pelayan rendahan kayak gini. Mana mungkin ada hubungannya sama senjata pusaka? Bener juga, lagian aku emang gak curiga sama dia. Cuma iseng ngetes dia doang tadi. Cie, bocah, mending lu cepetan pergi ya. Si King Feng gak bakalan balik lagi. Mulai detik ini, tempat ini aku ambil alih. Gue langsung pasang muka cengeng, persis kayak orang dungu yang gak ngerti apa-apa. Oh iya,
Kalau gitu saya langsung pergi. Sambil melangkah keluar, gue terus membungkuk memberi hormat ke Suantian dan Yuji. Cepetan pergi sana, jangan ngehalangin jalan. Gue gak berani mendongak kuat natap matanya. Takut dia sadar ada niat membunuh yang tertahan di mata gue. Pas udah di luar halaman, gue melihat banyak pendeta Qingyin mulai masuk ke halaman. Mereka lagi sibuk mengacak-acak buat nyari sesuatu. Seketika perasaan gue langsung gak kena. Mereka pasti lagi nyari jimat Tianmo itu. Gue harus cepet-cepet pergi dari sini. Sialan, suatu hari nanti gue pasti bakal balas dendam. Gue terus berlari kencang mandi keringat sampai ke Juxiantai. Jalan buat turun gunung udah kelihatan di depan mata. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang. Berhenti. Mau pergi kemana kamu? Sentak jantung gue rasanya mau kopok. Tapi begitu balik badan dan melihat pendeta Zuanya, gue baru bisa bernapas lega. Dia langsung melempar sebuah lencana ke arah gue. Bencana besar akan segera tiba. Semua kultivator di sini sudah gila. Bukan masih bocah. Yusuf lihat bukan tempatmu, mending kerja di bawah. Kalau ada waktu, mending lu main ke gunung lain. Ini kakak-kakak cuma nakut-nakutin gue doang. Omongannya rada aneh sih. Bodoh amat, mending cabut dulu. Tapi pas baru nyampe kaki gunung, gua langsung dihadang penjaga kultivasi tingkat 4. Gak bisa lewat. Berhenti. Guru Agung Suantian udah ngasih perintah. Sementara waktu gak ada yang boleh turun gunung. Tua bangka itu pasti gagal nemuin istana iblis. Untung waktu itu gua sembunyiin agak rapi. Terus, gimana sama lencana si Master? Masih berani halangin gua. Sorry bro, harap maklum aja. Ini cuma formalitas doang kok. Sekarang lu udah boleh turun gunung. Nyampe bawah, gua nggak berani santai-santai. Baru bisa napas lega pas nyampe kota Dayao. Soalnya area ini di bawah kendali sekte Shenwu. Yusuf ya, pengaruh Suantian Yuji nggak bakalan bisa nembus ke sini. Akhirnya gua punya waktu luang sekarang buat meriksa kantong kain pemberian King Fa. Pas gua buka, isinya cuma 1000 koin dewa. Buku panduan alkimia ramuan obat. Terus satu kunci yang bentuknya aneh. Ada gantungan besi nempel di kunci itu. Tulisannya, Jalan Suyong nomor 115, Kota Dayao lah. Jangan-jangan ini kunci rumah di Kota Dayao. Gua masih rada ragu. Tapi ya sudahlah, gua kantongin dulu. Abis itu gua masuk ke aula utama. Soalnya, apapun alasannya, tiap baru nyampe Dayao, wajib banget daftar di aula utama dulu. Tanpa kartu tanda pengenal, lu nggak bakal bisa bebas keliling kota. Gua langsung jalan ke loket pendaftaran. Kultivator cewek yang jaga langsung cepet ngurus berkas gua. Semoga beruntungnya. Makasih Poh ya. Bisa tolong tunjukin arah ke lokasi ini nggak? Tanya gua sambil menunjuk alamat di gantungan kunci. Wan, ini sertifikat rumahnya. Lu punya rumah juga di Dayao? Gokil, kakak ternyata kaya banget. Rumah di Dayao tuh mahal gila. Tapi masa rumah sendiri gak tahu di mana. Ini dikasih sama teman di gunung. Gue baru pertama kali ke Dayao. Wajar don kalau gak tahu tempatnya. Temen lu royal banget. Ya, emang spek orang gunung beda, tajir-tajir. Habis itu dia langsung makin ramah. Gercep nunjukin lokasi rumahnya pakai peta. Kasih unjuk jalan sambil kedip-kedip manja. Tapi gue cuek aja, gak baper. Soalnya pikiran gue lagi kemana-mana. Sesuai arah yang dibilang Bat-Bat tadi. Gue cepet nemu rumahnya King Fa. Rumahnya halaman kecil di sebelah barat. Keluar gerbang langsung pusat kota yang rem. Ada aliran sungai kecil yang jernih juga. Tempatnya pas buat healing, tapi sayang banget. King Feng gak sempat nikmatin semua ini. Pas dibuka, dalamnya halaman rumah tradisional. Banyak tanaman hias cantik di sana. Tapi gue lagi gak mau lihat ginian. Gue langsung terobos masuk ke kamar. Terus banting pintu rapat-rapat. Baru deh pas momen ini, sakit yang gue tahan akhirnya pecah juga. Gue nangis kejar. Suantian sama Yujin, awas ya. Tunggu aja sampai kultivasi gue di atas kalian. Bakal gue hancurin kalian berdua sampai abu. Ini demi balas dendam buat King Fa. Habis puas ngeluapin semua emosi tadi, gue buru-buru ngeluarin kotak hitam itu. Mau ngecek si Raja Iblis butuh sesajen apa lagi. Gak nyangka, dia malah langsung mulai ritualnya. Ritual pengorbanan dimulai. Persembahan kali ini butuh satu buku skill pendukung. Bisa tentang bikin ramuan atau senjata, main musik atau bertani juga boleh. Anjir, apa si Raja Iblis ini ngintipin gue terus. Masa pas banget baru dapat buku ramuan obat. Dia langsung minta ritual dimulai. Bodoh amat, yang penting bisa bikin gue cepet berkembang. Gue ngeluarin kitab bencau jingangmu dari balik baju. Terus langsung gue taruh di atas altar. Gak lama kemudian, petir tiba-tiba menyambar. Kitab bencau jingangmu tadi langsung lenyap. Gantinya ada buku baru, Rahasia Alkimia 5 Elemen. Gue langsung buru-buru buka buku itu. Asli, isinya benar-benar bikin gue shock. Kok di dalamnya nggak ada info soal tanaman herbal? Aduh, tanpa herbal gimana gue bisa bikin pil? Tapi pas gue baca petunjuknya pelan-pelan, mata gue malah makin dibuat melongo. Alkimia 5 Elemen, ternyata nggak butuh resep kaku. Cuma fokus sama kekuatan 5 elemen di dalam herbalnya.
Memanfaatkan sifat alami 5 elemen buat bikin pil. Itu baru cara rahasia yang sebenarnya. Contohnya, pas mau bikin pil roh kayu, cuma butuh 2 bagian aura kayu dan 1 bagian aura api. Asalkan takaran kombinasi auranya udah pas. Bebas mau pakai jenis herbal apa aja. Beda jauh sama teknik bikin pil biasa, yang mewajibkan pakai resep paten. Baru deh pilnya bisa jadi. Pas gue lanjut baca ke bawah, ternyata ada bonus 1 teknik bela diri kecil. Namanya teknik deteksi aura. Fungsinya buat nerawang energi di dalam herbal. Secara benar-benar akurat. Tanpa pikir panjang lagi, gue langsung duduk bersila buat mulai latihan. Soalnya gue udah bener-bener nyobek buat buru-buru nyobain metode bikin pil yang super unik dan baru ini. Lagian, tanpa bantuan pil obat, latihan sendirian tuh lambatnya minta ampun. Gue ogah berakhir tragis kayak si King Fat. Besok paginya pas fajar, gue langsung meluncur ke pasar kota. Pegunungan Shenwu emang tanahnya subur banget. Banyak tanaman obat langka bertebaran di mana-mana. Rumput sake kualitas jempolan nih. Sini mampir lihat-lihat dulu. Baru banget dicabut dari tanah. Teratai salju khasiat paling paten. Ada yang mau? Ini dipetik langsung dari puncak gunung setinggi 100.000 meter. Cuma sisa 3 biji. Habis ini ludes, gue langsung coba teknik baru. Mata gue berubah jadi hijau muda. Semua atribut tanaman obat itu langsung kelihatan jelas banget di mata gue. Tapi rata-rata atributnya berantakan banget. Dengan tingkat kultivasi gue sekarang, mustahil bisa ekstrak kekuatan 5 elemen itu. Di metode alkimia emang ada teknik pemurnian, tapi minimal harus sudah di ranah suci. Sedangkan gue baru bisa ngerasain ki jauh. Ya, buat sekarang, cuma bisa nyari bahan berenergi 5 elemen. Yang lumayan murni. Teratai salju ini kayaknya lumayan. Atribut airnya sampai 99%. Bang, teratai salju ini berapaan? Murah kok, bos. 500 koin per kuntum. Minat beli gak? Khas, mahal amat. Gak kuat beli. Gue pun keliling pasar lagi. Dan sadar kalau koin gue bakal langsung ludes super sisa. Pas gue mau balik dengan kecewa, mata gue gak sengaja ngeliat pojokan. Ada bocah berpakaian lusuh lagi jualan bunga aneh. Satu bunga punya 5 kelopak. Warnanya beda-beda semua. Tiap kelopak nyimpan 1 kekuatan 5 elemen. Menarik, bunga apa nih namanya? Ini namanya bunga 5 warna. Orang-orang bilang energi di dalamnya terlalu kotor. Makanya gak ada yang mau. Dek, jualan tuh gak kayak gitu caranya. Harusnya bilang, walau gak begitu murni, tapi bunga ini langka dan mahal banget. Tapi semuanya ngerasa bunga ini gak guna. Malah cuma dijadiin bahan makanan biasa. Gue langsung mati kutu. Ternyata gue sendiri yang badut. Sambil megang bunganya, gue mulai mikir, kalau mereka pakai bunga ini utuh-utuh, ya jelas gak bisa lah. Tapi, kalau semua kelopaknya dicabutin satu-satu, terus dipakai sesuai elemen 5 unsur, kayaknya emang bakal berhasil sih. Mau dijual berapa nih? Soalnya, 1/10 koin segar. Ambil aja semua bunga ini. Seketika gue langsung tergiur banget. Sambil merogoh 1 koin segar dari 1. Gue beli deh. 1 koin segar. Aduh gak ada kembaliannya. Kakak tunggu bentar ya. Aku tukar receh dulu ke lapak sebelah. Gak usah, ambil aja semuanya. Besok petik bunga 5 warna lebih banyak ya. Buat genapin jumlah senilai 1000 koin. Gue bakal nunggu lo di sini. Gimana si bocah langsung genggam erat koinnya. Matanya langsung beneran berbinar-binar. Serius, kalau gitu sampai ketemu besok. Sampai jumpa besok, kata gue sambil bersil. Dengan ceria memungut 9 tangkai bunga 5 warna. Lalu langsung meluncur ke ruang pemurnian pil sebelah. 1 koin timbal per jam sih murah. Apalagi ditambah fasilitas lengkap dengan kultivator cantik penjaga api. Begitu dia mengibaskan tangannya, kobaran api langsung menyulut tungku pemurnian. Kakak sebelumnya pernah bikin pil gak? Ini pertama kalinya. Kalau gitu tunggu sebentar ya. Aku bakal segera balik. Gak lama kemudian, dia pun kembali. Perlu banget ya sampai dandan begini. Jujur aja ya, kalau bukan karena bayarannya gede banget, kerjaan kayak gini gak bakal ada yang mau. Bahaya banget tau. Apalagi buat pemula kayak kakak. Pembuatan pertama tingkat ledakannya 100%. Gak pernah ada yang langsung sukses sekali coba. Gue coba dulu dah. Sahut gue, sok tegar. Tapi dalam hati gue gak terima. Padahal rahasia ramuan 5 elemen dari Raja Iblis dijamin bakalan langsung berhasil sekali coba. Xiao Hong juga gak mau banyak omong. Dia udah sering banget nemu orang kayak gua. Sok tahu dan ngerasa dirinya paling jenius. Dibilangin kayak apa juga bakalan percuma. Dan pas kena ledakan juga kapok sendiri. Gua ambil 9 kuntum bunga 5 warna dari keranjang buat mulai eksperimen bikin pil. Tapi aman kan, gak bakal meledak. Omongan Xiao Hong tadi asli bikin gua nyeri. Xiao Hong bengong, lu serius mau bikin pil pakai ginian? Emang barang kayak gini bisa jadi pil? Sebenarnya gua sendiri juga gak yakin sih. Tapi ya apa salahnya dicoba dulu. Lagian sayang herbal mahal kalau cuma buat dibuang. Bener juga sih, Anda cuma mau ngebiasain diri sama proses.
Pembuatan pilnya ajakan, terus gua ambil 4 kelopak hijau. Kelopak ini melambangkan elemen spiritual kayu. Terus 2 kelopak merah itu energi spiritual api. Kalau ikut panduan rahasia 5 elemen, ini bisa diracik jadi 1 pil spiritual kayu. Abis itu gua tuang semangkok air jadi kekuali. Kok malah ditambahin air biasa? Bukannya harus pakai cairan spiritual kekuatan 5 elemen. Kan gua cuma lagi simulasi aja. Padahal aslinya, karena dompet gua lagi seret, makanya pakai air biasa dulu biar hemat. Begitu airnya mulai mendidih, gua langsung masukin 4 kelopak hijau tadi. Gak lama kemudian, kualinya langsung penuh sama bubur hijau. Teksturnya mirip banget. Di sini gua minta Xiao Hong kecilin apinya. 1 jam kemudian, buburnya makin kental pekat. Nah, kayaknya udah pas nih. Gua cepat-cepat masukin 2 kelopak merah lagi. Kelopak merah ini bawa kekuatan energi api. Buatnya bersihin semua kotoran yang tersisa. Mendadak bubur hijau kental itu mulai meletup-letup. Kecium aroma aneh yang menyengat banget. Ini dia wangi khas energi kayu. Agak asam. Bentar lagi kelarnya. Tapi kok apinya mendadak gede banget gini. Bukannya dari tadi gua pakai api kecil ya. Duh, gawat. Unsur kayu malah memicu api. Perasaan gua mulai gak enak. Langsung guling-guling kabur ke pojokan. Pil di dalam tungku langsung meledak keras. Semburan gelombang kejut yang dahsyat langsung melesat keluar dari tungku. Sialan, untung gercep banget gua. Tapi si Xiao Hong apes banget. Bosong kena ledakan seluruh badan. Bener kan? Untung dia pakai baju pelindung. Untung gua cuma berani masukin bahan 1 pil. Kalau seisi tungku diisi penuh, bisa hancur nih. Ngebayanginnya aja udah merinding gua. Tapi mau gimana lagi? Tanpa bantuan pil ajaib ini, mana bisa kultivasi gua naik cepat? Apalagi buat balas dendam demi King Fan. Gak percaya gua, ayo coba lagi. Kali ini gua gak bakal bikin pil mulia. Gua mau coba bikin pil jinjing aja. Gua ambil 4 kelopak putih buat energi roh, dan 2 kelopak biru buat energi air. Biar kelihatan jelas perubahan kecil pas meramu. Kali ini gua ngeliatinnya dekat banget. Detik berikutnya tungkunya meledak lagi. Gua langsung terpental gara-gara gelombang kejutnya. Sampai nabrak tembok keras banget. Sialan, coba ketiga kalinya, meleduk lagi. Keempat kalinya meledak lagi. Setelah gagal berkali-kali berturut-turut, mata gua berjut lebam. Seluruh badan gosong hitam pekat. Gua rasanya mau gila. Fix, gua kecanduan parah bikin pil. Xiao Hong cuma bisa diam membisu. Orang bego kayak gini emang banyak. Keras kepala, gak bakal kapok sebelum banyak. Ini ke-9 kalinya, sekaligus yang terakhir. Soalnya stok tanaman herbalnya tinggal segini. Cuma cukup buat 1 pil healing lagi. Gua duduk diam di dalam ruang ramuan. Gue review semua langkahnya, sama semua kesalahan yang udah gue lakuin. Intinya sih, masalah kontrol suhunya. Soalnya kadar kotoran tiap kelopak bunga tuh beda. Apalagi gue belum punya skill memurnikannya. Jadi, harus benar-benar pas ngatur apinya, biar kotorannya hilang dikit demi dikit. Ledakin. Salah, maksudnya nyalain api. Xiao Hong cuma bisa ngangguk pasrah. Kali ini gue super hati-hati. Gue belajar dari semua kegagalan kemarin. Setiap gerakan dibikin sestabil mungkin, sambil terus-terusan ngasih perintah ke Xiao Hong buat jaga apinya. 2 jam berlalu, mulai kecium bau manis tipis-tipis. Bener kan? Pil roh api aromanya emang agak manis. Turunin suhunya. Bagus banget, tahan. Pakai api kecil sekarang. 2 jam lagi lewat. Tunggu obatnya kok belum meledak juga. Ini rekor sejarah pertama kalinya. Gue sampai keringetan saking tegangnya. Kayaknya udah siap. Xiao Hong, siap-siap. Bentar, Xiao Hong langsung naikin apinya maksimal. Gue langsung sekuat tenaga buka tutup tungkunya. Harusnya, kalau pakai teknik kultivasi beneran, tutup tungku mestinya dibuka pakai sihir, biar pilnya otomatis melompat keluar sendiri. Tapi masalahnya, gue gak bisa sihir, jadi modal pakai otot kasar aja. Gak nyangka tutupnya berat banget. Gue kudu pasang muka serius pas ngangkat. Sampai akhirnya berhasil kebuka. Di oil, ada benda lengket mirip adonan, muncrat keluar dari dalam tungku, langsung nempel di langit-langit. Gue langsung lompat tinggi, buat ngambil gumpalan lengket. Yang nempel itu langsung ke tangan. Ini pil roh HP, tapi kok banyak lengket begini? Abis dipikir-pikir, mending langsung gua tongok aja nih barang lengket. Terus langsung gua remas-remas jadi bulat. Nah gini kan kelihatan mendingan. Udah mirip pil ajaib kan? Berasa banget kekuatan elemen api murni dari telapak tangan. Gokil. Kayaknya gua beneran berhasil deh. Tapi kok rada lengket gini ya di tangan. Malu-maluin banget sumpah. Tapi si Xiao Hong malah melotot kaget. Hampir gak percaya dia itu kultivator elemen api. Sensitif banget sama aura pil api ajaib. Biarpun kualitas pil ini agak ampas, tapi ini beneran pil api yang asli. Bocah ini baru pertama kali bikin pil, malah beneran jadi dong. Apa dia emang jenius bikin pil ya? Ini namanya sukses kah? Gak juga sih kualitasnya ampas banget. Selamat ya lo satu-satunya orang pemula yang langsung berhasil pas pertama nyoba. Seriusan berarti gua jenius bikin pil dong. Bisa dibilang gitu sih.
Si Xiao Hong bayangin cara gua yang kaku. Jawabannya agak terpaksa, sebenarnya. Pas balik ke rumah, dia pun udah capek banget. Tapi mata ini, gak merem-merem. Gua langsung duduk bersila. Terus langsung telan pil api ampas itu. Gua gak sabar pengen tahu khasiatnya. Si pil api ajaib ini. Gua fokusin pikiran gua. Buat salurin. Kekuatan ini pelan-pelan ke akar elemen api. Dalam sekejap, dalam tubuh gua langsung berubah jadi merah membara. Barengan sama, api gaib langsung menari-nari di sekitar gua. Kalau ada kultivator lain yang ngintip, pasti mikir, gua ini kultivator elemen api sejati. Gua seneng banget. Akhirnya gua resmi jadi kultivator beneran. Tapi baru sekarang gua bener-bener bersyukur. Energi Ki cuma bisa buat nguatin sama nyembuhin tubuh. Belum bisa ngeluarin energinya keluar. Kalau mau langsung membakin energi itu, minimal kudu nyampe tingkat 3 kultivasi Ki. Kayaknya emang kudu usaha ekstra keras nih. Besoknya, gue nyari si bocah buat ngambil bunga 5 warna. Habis itu langsung tancap gas ke ruang alkimia. Kirain kemarin udah nemu trik yang pas. Tapi setelah sibuk seharian penuh, ujung-ujungnya cuma berhasil bikin 1 pil roh doang. Hadir. Ternyata keberhasilan kemarin itu cuma hoki doang. Musim gugur pun tiba. Daun-daun kuning keemasan mulai menutupi sisi lembah. Indah banget, sumpah. Tiap hari rutinitas gue cuma beli bunga dari si bocah. Terus lanjut bikin pil sambil kultivasi. Untungnya skill bikin pil gue perlahan mulai naik. Dari yang tadinya 10 kali coba 9 kali meledak, sekarang jadi 8 kali meledak. Pas udah mentok di batas maksimal, cuma bisa berhasil 3 atau 4 kali dari 10 percobaan. Soalnya gue sadar ini bukan masalah teknik bikin pilnya, melainkan tingkat kultivasi gue sendiri yang belum mumpuni. Makanya gagal terus pas mau ngepasin momen yang tepat. Ditambah ampas di dalam tanaman herbalnya beda-beda. Lengah dikit aja, langsung meledak. 1 bulan berlalu lagi. Berkat bantuan pil-pil obat yang gue minum, akhirnya 5 titik cahaya itu berhasil gue bikin bersinar terang banget. Energinya udah penuh, saatnya mulai latih jurus iblis ini. Formasi 5 elemen di lautan Ki perlahan mulai aktif. Tapi malah saling nolak sampai energinya habis tak tersisa. Sebenarnya, apa sih tujuan dari formasi ini? Tiba-tiba, suara petir menggelegar dahsyat, tepat di atas piringan formasi. Seberkas petir 5 warna di balik awan. Kelihatan samar-samar di tengah kabut tebal. Di situ gue langsung paham semuanya. Pantesan jurus ini dinamai petir ilahi 5 elemen. Ternyata dia ngebenturin kekuatan 5 elemen yang saling bertolak belakang. Buat ngehancurin energi spiritual jadi partikel yang jauh lebih kecil. Tapi tenang aja, energi ini gak bakal hilang kok. Melainkan berubah wujud jadi petir ilahi yang dahsyat. Akhirnya, gue berhasil tembus kultivasi petir ilahi tingkat 1. Gila, gue beneran seneng banget. Akhirnya resmi masuk ke dunia kultivasi. Resmi jadi kultivator sejati sekarang. Pas udah agak tenang dikit, langsung gercep buka bab 2 kitab iblis petir. Buat latihan di bab 2 ini, masih fokus ngumpulin energi ke akar spiritual. Pas energinya udah beneran penuh, baru bisa kontrol petir ilahi pakai pikiran. Emang belum bisa ngeluarin energi keluar tubuh. Tapi kekuatan ini mantap buat tameng badan. Fisik gue juga bakal makin kuat. Daya tahan tubuh beneran naik drastis. Gak pakai lama, langsung gas. Gue langsung duduk sila buat meditasi. Waktu naik level 2, tapi kok, buset, energi yang dibutuhin banyak banget. Kalau zamannya masih era kuno dulu, latihan kinian mah gampang banget pastinya. Katanya dulu energi spiritual melimpah ruah. Mau kultivasi aja lebih gampang dari minum. Level Jindan bertebaran di mana-mana. Level Yuanying aja cuma jadi kurir paket. Yang level Dacheng udah kayak warga biasa. Tapi sekarang era krisis, energi makin tipis. Cari kultivator Jindan, aja susahnya minta ampun. Cuma ada satu cara, kalau mau lanjut, harus telan pil kultivasi dalam jumlah geng. Tapi butuh berapa banyak pil? Coba, bisa-bisa dompet gue langsung jebol. Tapi kepalang basah, udah telanjur mulai. Mau nggak mau ya kudu lanjut terus. Untungnya, kitab iblis ini jauh di atas rata-rata. Sekalinya kelar, musuh auto rata tanah semua. Untungnya sih, sekarang masih bisa pakai bahan paling murah. Buat bikin pil penambah energi spiritual. Lumayanlah buat modal bertahan hidup. Gak kerasa, musim dingin udah tiba. Seluruh lembah ketutup salju putih bersih. Langit juga mulai nurunin salju tipis. Dan gue resmi naik ke tingkat 2. Sekarang pikiran gue udah bisa nyetir petir. Biar ngalir bebas di dalam aliran darah. Fisik gue juga jadi jauh lebih kuat. Dengan ketahanan fisik sekarang, panah si Yuji pun gak bakal memban. Dia harus nusuk berkali-kali baru mati. Tapi modal gue habisnya cepat banget ya. Tapi gue gak minat cari kerja dulu. Soalnya gue harus fokus lanjut tembus tingkat 3. Cuma lewat level ini, gue baru bisa dapet skill bertahan hidup dasar. Sekaligus mulai belajar berbagai jurus sihir. Bahkan ini bakal bantu banget buat bikin ramuan obat. Waktu berlalu, gue udah tinggal di kota Dayao setahun penuh. Melewati segala musim, panas pun tiba. Gue akhirnya sampai di titik krusial tingkat 3. Gila. Akhirnya berhasil tembus tingkat 3 juga.
Tapi energi petir suci ini ketahan terlalu lama. Pas pertama kali meledak keluar, langsung melesat liar ke arah atap. Atap rumah seketika jebol diledakin itu petir. Terus lanjut terbang keluar. Aduh, gawat. Jangan sampai ada orang yang lihat. Jurus petir ini kan ilmu aliran sesat. Kalau sampai ada yang tahu, bisa berujung masalah besar banget. Pas gue lagi panik-paniknya, mendadak tanah di sekitar berguncang hebat. Langit pun berubah warna jadi hijau pekat, disertai embusan angin kencang yang aneh. Masa iya petir suci gue sedahsyat ini? Detik itu, suara teriakan histeris mendadak saling bersahutan di luar. Firasat gue langsung gak kena. Gue buru-buru buka pintu dan lari ke halaman. Di ujung langit, ada badai hijau mengerikan mendekat. Angin itu langsung menerjang kota Dayau. Banyak atap rumah warga yang terbawa angin. Orang-orang tersapu badai dan terbang ke langit sambil menjerit. Dalam sekejap tubuh mereka terkikis habis hingga tersisa tulang. Bahkan tulangnya pun hancur jadi abu. Lalu rontok berhamburan ke tanah. Ini beneran kiamat kan? Untungnya, angin kencang ini cepat berlalu. Cuma berembus bentar banget. Habis itu langsung hilang tanpa bekas. Tapi siapa sangka, kejadian aneh mendadak ini malah nyelamatin nyawaku. Para kultivator dari 13 puncak juga ikutan gagal. Langit langsung penuh sama orang terbang naik pedang. Kilatan pedang di mana-mana. Tapi ada satu kultivator kupu yang terbangnya oleng. Terbangnya lambat banget dan rendah. Kelihatan banget baru belajar naik pedang. Tapi sedetik kemudian, dia langsung disergap sesuatu di balik hutan. Ular terbang aneh yang sembunyi di bawah. Langsung ditelan bulat-bulat ke kalihap. Teriakan histerisnya langsung gegerkan lembah. Bikin semua kultivator langsung menoleh. Liar banget, berani-beraninya lukai orang. Seret, kilatan cahaya pedang menebas. Ular terbang itu langsung terbelah dua di udara. Semua orang melongo kagum sama jurus dewa itu. Tapi cuma mataku yang lihat. Ada benda super kecil. Jatuh perlahan dari langit. Mendarat gak jauh dari posisiku. Otakku langsung mikir, pasti itu barang pusaka kultivator. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke sana. Tapi pas baru mau ngambil barangnya, tiba-tiba ada suara ngeriakin aku dari belakang, berhenti. Bocah nakal, cari mati kamu ya, buruan cabut dari sini. Gak tahu apa kalau di depan ada cakar iblis. Aku pun langsung melihat ke arah sana. Beneran dong, ada kolam hijau yang ngeri banget di tengah hutan. Ukurannya gak terlalu gede, cuma beberapa meter doang. Tapi airnya berbusa hijau pekat. Terus bangkai ular terbang tadi jatuh tepat di beket kolam itu. Jadi itu yang dinamakan cakar iblis. Apa ular terbang tadi beneran keluar dari sana? Sumpah, nyeri banget sih. Halal, tempat ini bukan buat orang kayak kalian. Buruan balik sana. Sekitaran sini udah diblokir total. Oke, Giwi langsung cabut. Dewi juga gak mau ambil risiko. Catat lokasinya dulu aja. Terus Dewi langsung balik badan. Tiba-tiba ada ledakan dia ke bawah. Cakar iblisnya langsung meledak keras. Cairan hijau langsung muncrat ke atas. Nah, kesempatan emas banyak nih. Pas mereka nengok lagi, Dewi udah kabur ke arah kota Dayau. Cukup banget sih tuh orang. Gaya-gayaan ikut nimbrung ke sini. Sekarang malah kabur kayak anjing. Beneran cari mati tuh orang. Tapi pas Dewi baru nyampe rumah, tetangga Dewi lagi berdiri sambil menghela napas. Bencana angin bakal datang. Kiamat sudah dekat. Malah petaka besar sudah dekat. Dewi langsung kepikiran sesuatu. Dengar omongan si kakak, kelihatannya dia tahu banyak soal angin hijau itu. Dewi samperin terus Dewi sapa Sofan. Permisi kak, maaf ganggu. Sebentar, maksud kakak soal bencana angin itu apa? Bocah kayak kamu gak bakal paham. Di benua ini, setiap 129.600 tahun selalu ada bencana besar. Yang selamat bisa lanjut ke era baru. Yang gagal bakal lenyap tanpa bekas. Bahkan dewa pun gak bisa lolos. Berarti bencananya udah deket banget dong. Emang benar. Kalau dihitung-hitung, 3000 tahun lagi giliran tahun kehancuran. Sekarang angin dari alam iblis udah mulai sesekali berembus ke sini. Ini adalah pertandanya. 3000 tahunnya. Oh, masih lama ternyata. Ya udah. Aman, kalau gitu. Baru pas level puncak dengan bisa hidup 3000 tahun. Gue aja belum tentu bisa kultivasi sampai tahap sini. Bencana besar 3000 tahun lagi. Kayaknya gak ada hubungannya sama dulu teh cek. Bencana besar yang kakek maksud itu dunia iblis. Jelas, ular terbang tadi itu monster dunia iblis. 3000 tahun lagi, dunia iblis bakal muncul. Para dewa gak bakal bisa hidup tenang lagi. Dunia ini bakal direset total. Tapi ya gak ada hubungannya sama kakek. Kakek juga gak bakal hidup sampai hari itu. Nah, pas momen itu, beberapa tukang bangunan mendadak jalan ke sini. Nah, ini tukang yang kakek panggil. Kakek lihat rumahmu rusak juga. Sekalian aja minta abangnya buat benerin. Makasih banyak kan, gue cuma di dalam ya. Gak lama kemudian, abangnya langsung datang. Jauh banget. Lubang ini, sekali lihat juga tahu ini ulah monster dunia iblis. Gak cuma bulat, pinggirannya juga ada sisa energi dunia iblis. Nah, kamu beruntung banget.
Pasti ada monster dunia iblis lewat sini tadi. Untung cuma atap rumahmu aja yang rusak. Gak sampai melukai kamu. Ini agak susah dibetulin. Bayar 2 koin dewa aja. Sekarang langsung abang benerin. Oke, tolong dibenerin ya. Ini koin doanya. Setelah abangnya selesai dan pergi, gue langsung buru-buru kunci pagar halaman. Sandarin punggung ke pintu rapat-rapat. Sambil megangin dada biar jantung gak kopot. Untung hari ini ada angin kencang lewat. Jadi bisa dikelabui. Kalau sampai para dewa tahu gue punya ilmu iblis, dikuliti sampai hancur, itu masih dianggap hukuman ringan. Setelah tenang, gue baru masuk ke rumah, terus ngeluarin kantong yang gue pungut tadi. Tapi ternyata kualitas kantong ini yang paling ampas. Udah gitu, pakai dikunci segala lagi. Gue udah taruhan nyawa cuma dapet ginian doang. Dewa top miskin aman. Gak tahu malu banget sih. Bentar, kan bisa dikasih ke Raja Iblis. Bukannya Raja Iblis nampung rongsokan apa aja. Bener kan? Pas gue buka, kotak hitamnya langsung berubah jadi altar. Suara familiar langsung bunyi. Minta daftarin 1 pusaka dulu. Raja Iblis emang sayang banget sama gue. Begitu proses tumbalnya selesai, benda itu langsung lenyap. Tiba-tiba di meja muncul kubus hitam kecil. Bersamaan dengan itu, info tentang kubus kecil ini langsung muncul di otak. Kubus hitam, wadah tip evolusi. Alat ini bisa tumbuh setelah menyerap energi. Ruang penyimpanan di dalamnya bakal terus meluas. Jenis barang yang bisa ditampung juga makin bervariasi. Wah, keren banget nih barang. Tapi gimana caranya bikin barang ini tumbuh? Karena benda ini termasuk pusaka sakti. Pasti harus pakai energi spiritual buat ngaktifinnya. Pas banget. Kultivasi tingkat 3 gue bisa pancarin energi. Dengan hati-hati, gue alirin energi petir dewa dari Dantian. Keluar lewat ujung jari gue secara perlahan. Pas energinya nyentuh si kubus hitam, tiba-tiba terdengar suara ledakan petir yang kencang. Waduh, kemana kubus hitam gue? Gawat, apa jangan-jangan hancur kena ledakan? Sialat, masa energi spiritual gue sekeras itu sih? Tepat pada saat itu, tiba-tiba Dantian di dalam tubuh gue bergejolak. Gue langsung buru-buru duduk bersila, mencoba fokus buat meditasi. Sukma gue langsung masuk ke Dantian. Sekali lirik, gue langsung lihat si kubus hitam tadi. Ternyata dia sembunyi di balik kabut petir, dan lagi rakus banget nyerap energi petir. Wow, stop. Gue kan baru kultivasi beberapa hari, gak gampang tau ngumpulin energi petir dewa ini. Detik itu juga langsung gue stop pasokan energinya. Si kubus hitam malah nyambek dong. Malah sembunyi terus di awan petir, gak mau keluar. Kocak juga nih pusaka, punya kepribadian sendiri. Ya udahlah, kalau dia suka di sini, ya dimin aja. Biar gak ketahuan sama orang lain juga. Bentar, mending cek dulu ya. Mau lihat isi dalam kubus hitam ini. Dalamnya beneran pas banget sama namanya. Gelap gulita banget, tapi lumayan sih, bisa muat banyak barang. Lalu, kok ada buku di sini? Apa kubus hitam ini modifikasi Raja Iblis? Makanya ada barang dari pemilik sebelumnya ketinggalan. Gila, Raja Iblis emang sekeren itu. Bahkan ketua sakti pedang sekalipun kayaknya gak bakal bisa begitu. Ikut Raja Iblis emang pilihan paling benar. Nanti, 3000 tahun lagi, kalau gue masih hidup, nunggu bencana angin dan Raja Iblis bangkit. Haha, gue juga bisa ikutan flexing bareng bos. Gaya-gayaan gitu. Mantap banget. Pas keluar dari kubus hitam, gue cek bukunya. Isinya ternyata jurus step menyerang. Namanya teknik Wall Shine. Gak cocok banget buat manusia. Kayaknya ini jurus legendaris. Sihir kuno aneh buat bantai siluman. Ritual persembahan dimulai. Silakan korbankan teknik ini. Pas banget. Tanpa ragu, langsung gue persembahkan teknik Wall Shine. Gak lama kemudian, muncul kitab suci baru di atas altar. Sihir 5 petir. Gue buka dan baca pelan-pelan. Ada 5 jurus yang tertulis di situ. Naga api dunia iblis, elemen api. Perisai dewa bumi, elemen tanah. Kebangkitan semesta, elemen kayu. Teknik pedang dewa, elemen logam. Teknik pernapasan janin, elemen air. Ini metode buat mengubah petir dewa jadi kekuatan 5 elemen. Apa jangan-jangan si Raja Iblis tahu kekuatan petir dewa ini? Nggak cocok kalau sampai muncul di dunia ini. Makanya dia sengaja banget nyiapin ini buat gue. Jurus buat mengubah petir dewa jadi kekuatan 5 elemen. Perhatian banget sih si Raja Iblis ini. Tahu aja cara bikin gue aman dan tersembunyi. Nanti pas ritual sesajen, gue kasih makanan enak deh. Masa tiap hari dikasih makan sampah terus? Biar Raja Iblis yang maha kuat sekalipun, pasti bakalan gak tahan juga lah ya. Gue ngelihat 5 pilihan jurus di depan mata. Mending pilih jurus tip menyerang aja deh. Soalnya, kalau nggak bisa nyerang, cuma pasrah dipukulin doang mah ogah banget. Jurus nyerangnya ada 2 pilihan nih. Gue langsung mantap pilih jurus pedang dewa. Soalnya, kalau jurus naga api itu manggil naga jahat dari dunia iblis. Di dunia kultivasi yang penuh dewa gini, pasti langsung ketahuan dalam sekali lirik. Nah, jurus pedang dewa ini ngubah petir. Jadi pedang terbang ilusi buat nebas musuh. Kalau udah menguasai tahap dasar,
bisa langsung ngeluarin 7 pedang dewa sekaligus. Bikin jaring pedang buat nyapung musuh. Terus kalau udah sampai tingkat master, bisa ngeluarin 108 pedang sekaligus. Bakal langsung nyerbu dan menuhin langit. Nah, pas udah sampai tingkat sempurna, jumlah pedang yang gak bahkan ada batasnya. Tergantung batas maksimal energi spiritual lu. Hujan pedang tanpa batas bakal babat habis musuh. Bahkan bisa langsung lenyapin kultivator tingkat tinggi. Gue langsung coba ikuti petunjuk bukunya. Ngubah-ngubah petir dewa jadi energi logam. Gue arahin energinya biar memadat nyata. Tiba-tiba tangan gue gemetaran dikit. Muncul pedang kecil prak di telapak tangan. Tapi kok ukurannya mini banget ya. Cuma 3 inci, malah lebih pendek dari belati. Meskipun begitu, gue tetap seneng banget sampai mau gila. Kan ini pertama kalinya gue berhasil ngeluarin jurus. Dunia kultivasi emang sajaib itu, cuy. Salah, kultivasi iblis emang ajaib. Belajar dari lepasnya petir dewa kemarin, yang sempat lepas kendali itu. Gue langsung lari non-stop 3 hari. Sampai ke lembah tersembunyi di tengah hutan. Baru deh gue bisa berhenti. Gue keluarin pedang dewa dari telapak tangan. Dan gue arahin ke pohon selebar 500 meter. Pakai kesadaran dewa, pedang itu langsung melesat maju. Pedangnya langsung nebas pohon raksasa itu. Dan pohonnya langsung tumbang sambil bersuara gemuruh. Ambruk pas ke arah gue. Gue kaget dan langsung buru-buru menghindar. Pohon segede-gaban begini bisa bikin mati konyol. Begitu pohonnya tumbang, tanah langsung bergetar kencang banget. Bikin hewan-hewan kecil lari tunggang langgang. Buset, ini sih ngeri banget. Kira-kira kalau kena batu granit gimana ya? Kuat gila. Gue terus-menerus ngendaliin pedang itu buat nebas batu-batu raksasa di sekitar. Setelah bunyi ledakan keras berkali-kali, semua batu besar itu hancur terbelah. Tapi pas tebasan ke-13, pandangan gue langsung gelap gulita. Sempat oleng terus jatuh tersungkur. Energi spiritual di tubuh gue habis total. Dan pedang dewa itu lenyap jadi butiran cahaya. Artinya, dengan kapasitas gue yang sekarang, gue cuma bisa lancarin 13 tebasan. Kalau 13 tebasan itu gak mempan, ya habis sudah. Gue gak punya kesempatan lagi. Tapi gue gak tahu juga sih, kalau dibandingin sama kultivator tingkat 3 lainnya, kekuatan gue ini sehebat apa. Palingan sih rasanya hampir mirip. Atau ya beda tipis lah sama mereka. Saat ini gue masih belum sadar. Kalau daya hancur gila-gilaan begini, kalau sampai dilihat sama kultivator tingkat 3, pasti bakal bikin mereka trauma sampai ke bawah mimpi. Kultivasi dewa emang mantap banget, amit-amit. Maksudnya kultivasi iblis. Kalian 2 pil juga biar energi pulih. Yuk pulang. Sedih banget sumpah. Tanpa booster kekuatan petir Jawa, mesti jalan kaki berapa lama biar sampai. Ujung-ujungnya pasrah. Sambil nahan capek, gue jalan 9 hari. Gue catat mampus pas baru sampai rumah. Tapi besoknya, gue langsung gercep bangun pagi. Harus buru-buru ambil bunga pancawarna dari si bocah, biar bisa lanjut bikin pil dan kultivasi. Soalnya, setelah ngerasain sendiri kekuatan dewa, gue harus lebih rajin lagi berlatih. Pas ngeliat gue, mata Hansiao langsung berbinar. Dia langsung nyamperin gue sambil dekat kantong kain. Kaksan, ini ada 230 bunga pancawarna. Bayar 2 koin dewa aja, bawa semuanya deh. Pas meraba saku celana, tangan gue langsung berhenti. Ternyata tanpa sadar, duit gue cuma sisa 3 koin doang. Pas gue perhatiin lagi si Hansiao ini, penampilannya udah berubah drastis dibanding dulu. Bajunya sekarang bagus dan rapi banget. Kelihatan segar bugar. 1 koin dewa doang. Udah cukup buat foya-foya seumur hidup. Tapi begitu mulai jalur kultivasi, padahal gue udah sehemat ini, loh. Tapi cuma bertahan setahunan lebih dikit. Kultivasi emang beneran bikin bangkrut. Gue keluarin 2 koin dewa, terus dikasih ke Hansiao. Abis itu, gue bawa koin dewa terakhir ke ruang alkimia. Duit segini cuma cukup buat latihan saja. Ya sudahlah, nekat aja. Mending semua 230 bunga pancawarna ini gue olah sekaligus. Apalagi level kultivasi gue udah tingkat 3. Jadi bisa langsung kendaliin prosesnya pakai ki. Tinggal kontrol jarak jauh doang. Gak terasa, 2 jam berlalu gitu aja. Wangi obat herbal yang pekat udah kecium. Dan menuhin sisi ruangan alkimia. Waktunya udah pas nih. Buka tungku. Akhirnya berhasil juga. Gila, langsung jadi 60 lebih pil Wuxing Juki. Gila, kualitasnya masih sebagus ini dong. Kalau bukan, karena takut dituduh pamer. Rasanya pengen gue jual semua pil ini, biar bisa ditukar sama koin pari. Terus beli bahan yang lebih oke buat bikin pil. Sekarang di pasar, 1 pil Juki ampas aja. Harganya tembus 500 koin pari. Beberapa hari setelah itu, gue fokus latihan di bantu pil Juki. Pertama, gue mantepin dulu teknik pedang dewa. Kilatan pedangnya gokil, selalu kena target. Terus gue pelajarin teknik kayu pemulih alam, perisai bumi elemen tanah, panggilan naga elemen api, sampai teknik ratapan air satu persatu. Sebulan lewat, gue telan pil Juki terakhir, dan sukses tembus tahap 4 pemurnian ki.
Pas momen terobosan itu, kesadaran batin gue langsung meluas 2 kali lipat. Jangkauan deteksinya tembus 20 cm lebih. Semua gerak-gerik di halaman, dari embusan angin sampai semut melata, kedengeran jelas banget. Sambil teriak lepas, gue bangun dari meditasi. Badan rasanya jauh lebih bertenaga sekarang. Saatnya keluar buat nyari cuannya. Tapi tiba-tiba, altarnya malah aktif sendiri. Harus membalin satu pedang terbang atau pusaka terbang lainnya. Las, gue kan belum level 8 pemurnian Ki. Mana bisa ngendalin pusaka terbang coba. Punya pedangnya juga percuma, gak bakal terbang. Lagian, yang paling penting nih, satu pedang terbang paling murah 3.000 koin per duit dari mana coba. Sekarang, mending ke kantor pengelola nyari lowongan kerja. Gak lama, gue sampai di meja resepsionis Kak. Ada info loker bagus di akhir-akhir ini, yang kerjanya santai, tapi gajinya gede begitu. Kerja kayak gitu mah harus punya bokap kaya raya. Buat orang biasa beneran gak ada jalan. Kita cuma warga biasa di kota Dayau. Bahkan kalah sama murid pesuruh di atas gunung. Mau langsung sukses instan mah susah setengah mati. Tapi emang ada satu opsi sih. Cuma kamunya mungkin gak memenuhi syarat. Minimal harus tingkat 4 kultivasi Ki. Kebetulan banget Kak. Aku pas banget tingkat 4. Dengar itu, dia langsung melongo kaget. Soalnya harga pil kultivasi mahal banget. Kultivator biasa di Dayau biasanya mentok di tingkat 3 kultivasi Ki. Bisa sampai tingkat 3 aja jarang. Begitu sadar dari kagetnya, dia langsung buru-buru bilang, karena kamu udah tingkat 4 kultivasi Ki, kamu bisa coba daftar ke Puncak Lingu. Tugasnya cuma ngejaga ladang spiritual di sana. Kerjaan di sana tergolong santai banget. Ditambah lagi bayarannya oke banget. Tapi syarat masuknya emang agak ketat. Kudu minimal energi spiritual tingkat 4. Apalagi kalau punya energi kain atau logam, bakal jauh lebih gampang keterimanya. Katanya, ketua di sana itu paling royal. Kalau kamu bisa urus ladangnya dengan benar, mereka bakal kasih hadiah barang magis. Katanya mereka punya banyak banget pedang terbang. Sering banget bagi-bagi pedang terbang gratisan. Meskipun kamu sendiri nggak pakai itu pedang, bisa dibawa ke tumput yang bau buat didaur ulang. Cuan yang didapat lumayan gede. Loh, pas dengar itu, jantungku langsung deg-degan parah. Gila, bukannya ini pas banget sama pedang terbang incaran Raja Iblis. Kalau boleh tahu nih, aku paham sih kalau urusan ladang butuh energi kayu. Tapi mereka, kenapa malah butuh merekrut kultivator berelemen logam juga? Kalau soal itu, aku kurang tahu juga. Kalau kamu kultivator elemen ganda kayu dan logam, kalau kamu daftar, pasti langsung keterima. Jujur aja, aku gak bakal nutup-nutupin ini. Tetua di Puncak Lingu itu galak banget. Kalau kerjamu bagus sih, aman-aman aja. Tapi kalau sampai kacau, bisa kena semprot bahkan dikebukin. Terus langsung diusir keluar. Tapi tenang aja, belum pernah ada yang mati kok. Makasih banyak, Kak. Aku coba ke sana dulu. Puncak Lingu butuh penjaga kebun. Minimal pemurnian di tingkat 4. Tugas utamanya cuma jaga kebun. Diutamakan akar elemen logam. Akar elemen kayu juga boleh. Cuma butuh 1 orang. Gaji 15 koin sebulan. Gratis makan dan penginapan. Aku langsung jalan ke depan dan ikut antre di paling belakang. Para kultivator di depanku diuji satu persatu. Yang gak bisa. Energi Ki kamu terlalu lemah. Silakan pergi ya. Berikutnya, dia berturut-turut membarat banyak pelamar. Tinggal 1 orang lagi di depanku sebelum giliranku. Pria berotot di depanku menaruh tangannya di batu spiritual. Batu spiritual itu mendadak memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Mata si gendut langsung berbinar. Akhirnya, ada yang lumayan. Energi Ki milikmu memang kuat, tapi sayangnya berelemen api. Haha, kultivator pemurnian di tingkat 4 kan lancar. Kenapa harus maksa cari elemen logam atau kayu? Itu kan cuma bikin susah aja. Aku tahu kok tujuan kalian. Paling cuma mencabut rumput dan memupuk. Meski elemen api gak sebagus logam atau kayu, tapi bukan berarti aku gak bisa ngerjainnya. Si gendut tampak mulai ragu. Lagi pula, sudah lama mereka gak dapat kandidat cocok. Apa sebaiknya dia biarkan orang ini mencobanya saja? Siapa tahu ternyata dia malah cocok. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresi si gendut itu. Langsung jantung yang parah. Gimana kalau dia cakup ke mereka? Aku tingkat 4, elemen logam dan kayu. Si colok kekar langsung berdiri, natap aku tajam. Tapi aku cuek aja, gak peduli. Cuma fokus cari muka ke pendeta gendut. Kesempatan langka begini harus aku ambil, titik. Pol, gitu ya. Sini, coba kamu maju. Mau kulihat dulu seberapa tebal energi spiritualmu. Si kekar cuma bisa pasrah, gak berani macam-macam. Terpaksa dia minggir dan kasih jalan.
Tapi aslinya dia malas pergi. Dia pede banget karena tingkat 4. Energi spiritualnya jelas melimpah. Beda jauh sama orang biasa. Biar bocah ini punya 2 elemen sekalipun. Kalau energinya ampes, suhu juga gak bakal ngelirik. Siap-siap aja di depak keluar. Aku langsung julurin tangan kanan. Mengubah energi petir dewa di tubuhku dengan cepat. Jadi elemen logam dan kayu. Baru setelah itu, ku pegang batu spiritualnya. Seketika, setengah batunya berubah jadi putih. Dan setengahnya lagi hijau. Kedua warna itu berpadu dan bersinar terang. Harmonis banget. Wan, beneran punya 2 elemen. Mana keduanya murni banget lagi. Energinya juga melimpah parah. Langka banget. Mantap, gak usah milih lagi. Fix kamu, ayo ikut aku. 1 jam kemudian, pendeta gendut itu membawaku ke lereng lembah Linggu. Sawah terasa sering berundak indah di sepanjang gunung. Lahan spiritual tersebar rapi di sana-sini. Suasananya tenang dan penuh energi murni. Ingat ya, mulai sekarang, semua lahan ini jadi tanggung jawabmu. Padi spiritual ini baru aja ditanam. Ini masa-masa paling krusial. Luasnya sekitar 30 mu. Yul, gue antar lo nemuin tetua. Gue langsung ngakor di belakang pendeta gendut. Kita lanjut jalan mendaki nyusurin bukit. Tapi pas baru ngelewatin batas Dayau, tiba-tiba kabut tebal langsung turun. Sekeliling mendadak berubah jadi magis banget. Bikin pusing, sekeliling beneran gak kelihatan jelas. Ini formasi pelindung gunung buatan sesepuh. Coba kesini sendirian. Apalagi penjaga gerbang sini sering bolos. Sering banget ninggalin posnya. Tapi lo tetap gak boleh nyasar. Junior bakal selalu ingat, tetua. Kita berdua lanjut jalan ke depan. Tiba-tiba ilusinya lenyap gitu aja. Sebuah gua kuno langsung muncul di depan. Tetua Linggu, muridmu Sang Xiao Pang melapor. Saya udah dapat kandidat pas buat jaga ladang. Mohon Tetua Linggu bersedia buat meriksanya. Bocah tingkat 4 pemurnian Ki lagi. Emang dia bakal kuat? Tetua, jarang ada pekerja kasar tingkat 4. Saya juga udah nyari lama banget. Baru nemu 1 orang yang pas nih. Ya udahlah, ya. Biar dia coba dulu aja. Ini token khusus untuk puncak Linggu. Kadang lo emang harus naik ke gunung. Beberapa peralatan juga ada di atas. Pegang token ini, biar bisa bebas keluar masuk. Ini juga bisa nembus ilusi tadi. Tapi ingat baik-baik. Selain area kerja lo, jangan pernah keluyuran ke tempat lain. Pekerja sebelum lo sebenarnya lumayan berbakat. Udah tingkat 5 pemurnian Ki. Tapi malah keluyuran nantang siluman bertarung. Alhasil malah berakhir dimakan siluman. Sayang banget, padahal panennya tinggal setengah tahun. Sekarang sisa tugasnya gue serahin ke lo. Nanti detail kerjanya bakal diajarin si gendut. Awas aja, kalau lo males-malesan kerja, Junior gak bakal berani malas, tetua. Ya udah, kalian boleh pergi. Jangan ganggu semedi gue. Abis ngomong, si kakek langsung balik ke dalam gua. Gue ngikutin sang gendut balik ke sawah. Dia bawa gue ke batu mustika tengah sawah. Batu ini kunci buat ngaktifin formasinya. Lewat batu ini, kita bisa ngaktifin formasi alam di bawah. Biar terus ngasilin energi spiritual yang melimpah. Sebenarnya, energi ini kurang cocok buat kultivasi manusia. Tapi pas banget buat pertumbuhan tanaman. Caranya simpel banget kok. Tinggal alirin energi spiritual lo aja. Paling bagus sih pack energi elemen kayu. Makin murni dan pekat, makin mantap. Cukup aktifin sekali tiap pagi. Jadi di sini butuh energi kayu. Paham? Terus energi logam buat apa? Hehehe. Kerjaan setelah ini baru butuh energi logam. Pas formasinya aktif. Bukan cuma padi spiritual yang tumbuh subur. Tanaman liar sama rumput juga bakal menggila. Efek dapet asupan energi spiritual. Tanaman liar ini jadi susah banget dibasmi. Mending tebas akarnya pakai energi logam. Kalau enggak, hari ini dibasmi, besoknya udah tumbuh lagi. Bakal repot banget dah. Apalagi bunga pancawarna yang energinya acak-acakan. Asli, bikin pusing banget. Bunga pancawarna, bukannya itu bahan buat bikin pio? Kayaknya gue nggak salah tempat nih. Paham. Kultivasi lo baru tingkat 4. Bakal susah bersihin akar bunga pancawarna. Di tanah penuh energi spiritual ini. Bunga itu kayaknya hampir hidup dah. Selain akarnya nancep dalam banyak, tapi juga merembet tumbuh kemana-mana. Makanya lo harus rajin babat tiap hari. Jangan biarin mereka nyerap semua energinya. Fungsi kedua dari energi logam itu adalah buat panen padinya. Panen beras spiritual. Ini juga butuh alat spiritual logam. Bener banget, pas padinya udah matang. Kita harus pakai alat spiritual logam. Buat misahin bulir padi dari batangnya. Jangan dikira kerjaan ini gampang, ya. Ini tuh ladang spiritual, loh. Batang padi spiritual ini kerasnya. Beneran bakal di luar dugaanmu.
Yuk, sekarang gua antar lihat tempat tinggal. Si gendut Sang lalu ngajak gua sebuah gua di tebing dekat situ. Gua pun ngikutin dia masuk ke dalam. Gila, ternyata dalamnya luas banget. Ada batu api spiritual yang ngegantung di tengah. Cahayanya terang benderang. Bukan cuma nerangin sisi ruangan, tapi juga ngilangin semua lembab di gua. Di sampingnya ada kamar batu kosong, yang jumlahnya ada 5 ruangan. Habis itu, si gendut Sang membuka gudang penyimpanan besar. Guci-guci gift ini wadah buat nyimpen berasnya. Ini juga bakal jadi bahan ujianmu nanti. Pertama, kualitas beras spiritual bakal dicek. Kedua, total jumlah panennya juga dihitung. Pokoknya, ingat ini baik-baik. Beras-beras spiritual ini bukan buat kamu. Semuanya wajib diserahin ke puncak lembah spiritual. Jangan sesekali coba-coba buat umpetan Giun PTN. Dan jangan pernah berharap bisa lolos. Mikir para kultivator abadi nggak bakal tahu. Bisa dikebukin dan didapat dari sini loh. Jangan salahin gua kalau nggak niatin. Ya udah, infonya cuma segitu aja. Tapi tenang, jangan berkecil hati dulu. Beras spiritual yang kualitasnya ampas banget biasanya nggak bakal diambil sama tetua. Pasti bakal dibagiin ke kalian kok. Orang biasa mana bisa makan beras tingkat 2. Semua hal penting udah gua jelasin. Pintar-pintar lu aja sekarang di sini. Gua pun buru-buru membungkuk dan mengangguk. Sambil pamit dengan sopan ke si gendut. Gua ngeliatin dia sampai benar-benar pergi. Sang si gendut baru aja pergi. Gue langsung buru-buru cabut ke ladang. Paling penting sekarang, urus ladang ini baik-baik. Biar ada peluang dapat hadiah panah terbang dari tetua Suzuki. Gak lama, gue sampai di tengah formasi ladang. Sesuai yang diajarin Fang si gendut, gue salurin energi bendera kayu Tebatura. Buset, beneran ada punya 5 warna dong. Gue berusaha tahan rasa girang ini. Sekarang fokus babat habis semua rumput liar dulu. Gue alirin tenaga ke pedang sakti, incar akar rumput, langsung tusuk. Tapi tuh rumput kayaknya udah peka duluan. Cepet-cepet dia lepasin daun ama batang barunya. Tusukan gue meleset total. Ini rumput udah jadi siluman apa ya? Di sana, jarak 10 meter. Akar rumput itu lagi nyerap energi spiritual. Dalam sekejap, dia langsung tumbuh subur lagi. Goyang-goyang kayak sengaja nantangin gue. Gak percaya gue. Masa kalah ama sebatang rumput doang? Sumpah, gue siang pinyan. Hari ini gue bakal musnahin rumput sialan ini. Akhirnya, duel 1 orang lawan 1 rumput. Kejar-kejaran makan waktu cukup lama. Perlahan, gue mulai paham pola kaburnya nih rumput. Tiap kali melesat, jaraknya pasti 10 meter. Pas banget, gak kurang. Gue siapin pedang terbang lagi. Kali ini gue tusuk duluan ke target 10 meter di depan. Bener aja, tuh rumput malah nabrak pedang gue. Kena tusuk telak. Langsung layu seketika. Gue akhirnya bisa napas lega. Sekarang gue baru paham maksud omongan tetua Suzuki. Cuma bocah level 4 kira Fining biasa bakal kuat gak ya? Ternyata bersihin rumput butuh tenaga ekstra banget. Setelah beberapa lama, skill bersihin rumput gue makin jago. Gak nyadar, teknik pedang sakti gue naik level. Dari cuma 1 pedang, sekarang jadi 2. Tapi pedang kedua ini ukurannya lebih mini. Gue kendaliin 2 pedang pra kecil buat saling backup dan nebas. Gak butuh waktu lama. Rumput liar di sawah langsung bersih. Cuma kesisa bibit tadi magis sama bunga pancawarna yang lagi mekar. Jelas gua gak tega buat tebas. Ambil daunnya aja, akarnya biarin tumbuh. Lagian, tingkat kemurnian di sini tinggi. Kalau dibikin pil pakai bunga ini, pasti jauh ngalahin pil standar. Tapi masalahnya satu, gua gak punya tungku alkimia di rumah. Bodoh amat, mending timbun bunganya dulu. Urusan ginian dipikir belakangan aja. Waktu terus berjalan. Tahu-tahu udah masuk musim gugur. Sawah magis gua berubah jadi keemasan. Tanda panen padi magis udah dekat. Si gendut Sang tiba-tiba ngasih tahu. Besok tetua Linggu mau datang sidang. Bersihin di sawah lu yang benar. Awas jangan sampai lupa. Begitu dapat kabar itu, gua langsung babat bunga pancawarna. Sampai sisa setengahnya doang. Terus bunga yang kualitasnya paling oke. Gua umpetin di tempat yang gelap. Ya, namanya juga demi pencitraan. Keesokan harinya, tetua Linggu keliling buat ngecek sawah. Dia mengut-mengut tanda puas. Beberapa bulan ini, kerjaanmu bagus. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Nih, hadiah dari saya buat kamu. Makasih banyak, tetua Linggu. Bentar lagi sawah ini bakal panen. Ini bagian yang paling krusial. Tapi saya ada urusan mendesak. Harus ninggalin cek dulu sementara waktu. Selama saya pergi, kamu harus urus proses panennya. Nanti saya suruh si gendut bantu. Apalagi musim dingin udah dekat. Kalau semuanya sukses tanpa kendala, lu dapat libur panjang selama musim dingin. Bebas mau ngapain aja. Tinggal nunggu tetua Suzuki terbang pakai pedangnya. Gua langsung buru-buru balik ke gua. Terus taruh pedang terbangnya di altar. Ini pusaka buat terbang. Raja Iblis dia salah kirimkan. Abis itu, gua cek info baskomnya pakai kekuatan batin. Baskom Iblis terbang. Pusaka terbang yang super cepat. Bisa jalan puluhan ribu mil sehari. Baskom ini anti tenggelam di air.
dan gak bakal mempan dibakar api. Racun apapun gak bakal bisa nembus. Kokoh banget pokoknya. Gokin, beneran pusaka terbang dong. Tapi bayangin aja, orang lain pada naik pedang terbang atau meluncur bebas di atas awan. Sementara gua malah naik baskom di antara mereka. Asli, ngebayanginnya aja udah malu banget. Langsung aja gua lempar baskom itu ke kubus hitam, biar gak bikin sakit mata. Lagian, gua masih jauh dari bisa terbang. Masih kupu banget lah. Sekarang juga belum butuh barang memalukan ini. Tiba-tiba, suara Raja Iblis kedengeran lagi. Persembahkan satu alat bantu sekarang. Yang pertama kepikiran langsung tungku obat. Soalnya gua emang lagi butuh tungku alkimia. Tapi masalahnya, gua mesti nyari kemana? Bentar deh, jangan-jangan semua gerak-gerik gua selama ini selalu dipantau sama Raja Iblis. Kok pas banget, tiap gua butuh sesuatu. Tugas persembahan langsung ngarang ke sana. Terus soal baskom iblis terbang tadi. Kenapa dia ngebet banget ngasih ke gua? Ada firasat aneh yang muncul. Semua barang pemberian dari Raja Iblis pasti bakal kepak ujung-ujungnya. Beberapa hari kemudian, padi spiritualnya akhirnya matang. Gua langsung lakuin instruksi si gendut Fan. Caranya, tinggal pegang erat batang padinya. Terus, rasain energi elemen kayu di dalamnya. Habis itu, langsung keluarin energi roh murni. Langsung potong aliran energi kayu di batangnya. Begitu batang padinya beneran kepotong, bulir padinya langsung mekar. Semua beras spiritual langsung berterbangan ke udara. Gua langsung cepat-cepat keluarin kekuatan spiritual buat ngendaliin beras yang melayang itu. Biar semuanya ngumpul jadi satu di udara. Terus masuk ke guci jit yang udah disiapin. Akhirnya selesai juga. Teknik ini mirip banget pas gua panen pil. Haha, gokil sih. Tapi jujur, ini capek banget bro. Soalnya, mesti dipanen satu-satu batang padinya. Setelah sibuk berhari-hari, akhirnya semua beras spiritual masuk ke guci gio. Si gendut langsung meriksa gucinya satu-satu. Pingan, panen lo tahun ini gokil banget. Dapetnya lebih banyak beberapa guci dibanding biasa. Kualitasnya juga mantap. Lo gak ada niat buat nyempen dikit diam-diam? Mendiang tetua Suzuki udah baik banget sama gua. Bahkan ngasih gua pedang terbang. Gua gak bakal mungkin tega ngelakuin itu. Hehehe, santai dong. Pingan, guci terakhir ini kan gak penuh. Agak ribet juga kalau mau dijual. Lagian, tetua Suzuki belum tentu tahu kan? Udah, mending kita simpen aja sendiri. Lo pasti belum tahu kan? Barang ini laku keras banget di Dayao. Harganya mahal gila. Kalau dihitung sekitar 50.000 Xianbi. Kita bagi dua dapat 25.000 Xianbi. Gimana? Kak Fan, lo kacau banget sih. 13 puncak Senlu. Puncak Linggu kita ini kan khusus bertani. Gak boleh kita ngelakuin hal curang begini. Lagian juga, beras ini kan mau dijual ke Pavilion Lingbao. Pavilion Lingbao itu punya pengaruh besar. Selain dari pihak mereka, bisa gawat kalau beras ini beredar di pasaran. Menurut Kak Lingbao bakal ngejar ini sampai tuntas gak? Kita jual diam-diam aja. Sama aja cari mati itu mah. Ada benernya juga, pertimbangan lu emang mata. Gini aja deh, kita simpan dulu aja barangnya. Nanti cari kesempatan buat jual pelan-pelan. Kalaupun gak laku, ya kita makan sendiri. Wah, itu sih mantap banget. Gue gak bakal mau ngelakuin itu. Su Fan gak usah dibujuk gue lagi. Haha. Ping Ai, tadi itu cuma tas buat lu kok. Gak nyangka pendirian lu ternyata sekuat ini. Boleh juga, mantap. Sejujurnya nih ya, ini emang pesan dari Tetua Linggu sebelum pergi. Beliau sengaja titip ujian ini buat lu. Tetua Linggu juga bilang, kalau lu bisa lolos tes ini, tahun depan lu bakal diprioritaskan buat masuk. Sama lu boleh minta satu hal, asal gak berlebihan. Aki-aki ini licik banget, gak ada yang tulus. Semuanya pada licik dan perhitungan banget. Untung gue jujur dan gak tamak tadi. Kalau gak, bisa-bisa gue digebukin sampai babak belur. Terus diusir keluar dari puncak Linggu. Terima kasih banyak, Su Fan. Gue bakal selalu setia mengabdi di sini. Gak bakal ada niat lain. Bagus, Ping Ai, lu udah kepikiran mau hadiah apa? Su Fan, di puncak Linggu ada ruang alkimia juga kan? Ya jelas adalah ruang alkimia. Mau murid luar atau murid dalam, bikin ramuan itu kelas yang wajib diikuti. Kalau lu tertarik mau coba bikin, gue bisa atur biar lu pakai ruang alkimia luar beberapa hari. Su Fan salah paham. Gue mana berani pakai ruangannya para suhu. Cuma biasanya pas para suhu lagi belajar, pasti kadang ada insiden tungku meledakan. Ada gak tungku ramuan yang udah hancur, yang beneran gak bisa diperbaiki lagi. Kasih satu ke gue dong. Lagian buat apa lu minta tungku rongsokan? Jadi gini sih, gue tuh pengen banget belajar nambah. Makanya mau nyari tungku bekas buat eksperimen. Terus, Pingan, lu tuh bakatnya jadi petani. Jangan malah bagi-bagi fokus deh. Ngapain juga belajar ilmu kultivasi gak berguna? Belajarnya butuh modal gede banget tahu. Mana ada sih orang miskin belajar kultivasi? Mending lu fokus bertani aja deh. Tenang, kerjaan utama gak bakal lupa kok. Tapi kan musim dingin masih lama. Harus cari kesibukan biar gak gabut. Lagian gak muluk-muluk pengen jadi master.
Yang penting bisa bikin alat biasa aja. Ya sudahlah kalau gitu. Karena lu maksa banget. Biar gue yang urus deh. Yuk ambil tungku rusak sekarang juga. Gak lama, gue sama Fang si Gembul ngelewatin gerbang. Sampai dah di tempat pembuangan sampah. Lu cari sendiri aja ke dalam. Gue gak ikutan masuk ya. Besok kita berdua bakal bawa Ling Ning ke Dayao. Makasih banyak ya, Guru. Abis itu, bodoh amat sama bau busuknya. Gue langsung berasa busuk masuk ke sana. Setelah ngubek-ngubek tempat itu seharian, untung ketemu satu tungku yang lumayan utuh. Tapi ya gitu, retak-retak di mana-mana. Biarpun cuma barang bekas, minimal kasih yang agak mendingan buat bawa. Gue pelan-pelan banget bawa tungku rongsokan itu pulang sambil didekat. Takut tiba-tiba hancur dan bubar jalan. Tapi emang dasar lagi apes. Pas gue masuk kamar, gak sengaja nyenggol tungkunya pas tutup pintu. Tungkunya langsung ambiar jadi serpihan kecil. Mawang gak bakal marah kan ya? Pas bangun tidur besok paginya, ada tungku pembuat pil yang baru banget. Tiba-tiba nongol di dalam kamar gue. Kan apa gue bilang, Raja Iblis mah gak bakal pilih-pilih rongsokan. Apa aja juga disikat sama dia. Terus gue pakai batu dewa buat ngecek tungkunya. Info tungkunya langsung muncul gitu aja. Tungku Qian Kun, tungku obat spek dewa. Bisa meleburkan segalanya pakai api Qian Kun. Bisa dipakai buat bikin pil langit. Pil langit, bukannya itu pil yang cuma ada di dongan. Haha, baginda Raja Iblis royal banget sumpah. Gue gercep nyembunyiin tungku Qian Kun ke kubus hitam. Jangan sampai barang ginian kelihatan orang lain. Duh, mana sekarang gak ada duit lagi. Antar aja deh dipikirinnya. Besoknya pas pagi-pagi buta, si gendut sang langsung datang. Dia bawa mainan mobil kertas ukuran telapak tangan. Gue kan jadi penasaran banget. Buat apaan sih barang ginian? Perhatiin nih, gue mau tunjukin sulap hai. Aktif. Mobil kertas kok bisa terbang? Jangan remehin mobil kertas ini ya. Gak cuma bisa terbang doang, tapi bisa ngangkut beban sampai 1000 jin. Buruan angkut semua beras rock ke sini. Gue gercep mata guci beras rock ke atas mobil. Abis itu, Gendut Fan langsung neriakin mantra. Mobilnya langsung meluncur mulus ke bawah gunung. Pegangan yang kuat, gue mau tancap gas. Weh, haha, baru pertama kali ya naik kapal kertas. Nanti juga terbiasa kalau udah sering naik. Setengah jam kemudian, mobil kertas itu mendarat di depan gudang pavilion Lingbao Kota Dayao. Gue bagian mindahin semua beras roh ke gudang. Si gendut sang bagian itu dagangnya sama bos yang. Setelah transaksinya kelar, mobil kertasnya langsung terbang lagi. Si gendut sang pakai trik yang sama. Dia langsung manggil angin kencang lagi, bikin mobil kertasnya langsung melesat kencang. Amin. Master Fan, bukannya kita mau balik ke puncak Ling? Arahnya kok agak salah ya. Ini kayaknya jalan keluar gunung ya. Kan jarang-jarang kita bisa keluar. Kenapa buru-buru amat mau balik? Gue mau ajak lo ke tempat seru. Sekalian kita cari barang bagus di sana. Kereta kertas ini bisa buat banyak barang lo. Hei, Ting-an, dengerin gue ya. Ini dia tempat terkenal namanya Liva. Kalau di Dayao kita, aturannya itu banyak banget. Ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi di Livang beda cerita. Tempat ini gak diatur Shen. Gua orang utama kita. Jadi pusat transaksi para sek dan kultivator liar. Aturannya dikit, makanya sering nemu banyak. Harta karun yuk. Gue tunjukin dunia baru ke lo. Kanan kiri jalan penuh sama lapak jualan. Suara pedagang teriak bersahut-sahutan. Barang pajangannya pun aneh-aneh dan macam-macam bentuknya. Senjata pusaka rusak. Tanaman herbal langka. Pil kultivasi gagal. Kitab sihir kuno. Kertas jimat sakti. Sampai kuas jimat pun lengkap ada. Sobat, mau beli biji persik dewa gat? Ini biji pohon persik spiritual asli lo. Buah tingkat 2. Khasiatnya melebihi beras spiritual. Biji persik dewa. Pas banget kan, bisa ditanam di halaman rumah. Biji ini harganya berapaan? Sana. Jangan ngalangin jalan. Pergi sana. Lo harus pinteran dikit. Di sini transaksinya sekali putus. Setan pun gak tahu itu biji apaan. Masa lo percaya aja sih? Kalau beneran pun, emang lo bisa nanam? Nanam tumbuhan gaib itu susah banget. Dikasih benih juga percuma. Emang beneran sulit. Paham banget. Makanya, sering-sering belajar dari gue. Setengah jalanan ini isinya penipu semua. Makanya, matanya meledok. Mereka berdua lanjut jalan lagi. Bro, butuh kayu gak? Ini beneran kayu heya paling top. Kayu ini bisa buat bikin pil herbal. Atau buat bikin formasi sihir. Dijamin asli multi tipu. Ini beneran kayu heya asli. Lo dapet ini dari mana? Gue juga penasaran sih. Kan kayu heya cuma ada di hutan heya. Hutan heya itu tempat beracun yang nyeri banget. Di sana juga ada nenek hitam yang super serem. Gak ada yang berani. Jelas gak ada yang berani nebang kayu di sana. Soal dapetnya dari mana? Itu masih rahasia dong. Gimana mau beli gak? Kayu heya ini bukan cuma kualitasnya oke, tapi harganya juga murah abis. Sang Xiaopang kan fokus ilmu formasi. Begitu lihat bahan formasi langka kayak gini,
Dia langsung gak bisa berpaling. Lo mau jual berapa nih? Satu batang kayu heya cuma 5 koin dewa. Kalau lo pakai buat bikin pil, kayunya awet banget dibakar. Buat bikin puluhan obat herbal juga aman banget. Di dunia ini gak banyak yang fokus ke formasi. Makanya om-om kultivator itu ngira si gendut mau buat bikin pil. Fang Xiaopang langsung pura-pura pasang muka malas. Harga lo ini lebih mahal dari bambuhan di sekte gue. Mending duitnya buat beli bambuhan sekalian. Hamim. Elah, gampang itu mah. Kalau emang beneran mau beli, gue kasih diskon deh. Total ada 24 batang kayu heya di sini. Kalau lo borong semua, gue lepas 100 koin dewa aja. Fang Xiaopang langsung kepincut banget. Dia lagi bikin lingkaran pemanggilan khusus buat manggil makhluk kegelapan. Cuma kurang bahan yang ini aja. Tapi pas dia ngeraba kantongnya, mukanya langsung sampai lesu banget. Tadi gue buru-buru keluar, sampai lupa bawa dompet gue. Cuma bawa uang receh doang. Bisa pinjemin gue 20 koin emas dulu. Emang kita sakrat itu ya? Berani-beraninya pinjem duit ke gue. Gak tau malu banget sih. Kayaknya agak kurang sek deh. Gue aja cuma punya dikit koin. Ntar kalau lo mendadak lupa bayar, gue malah gak kenak mau nagih. Ping anak, lo kan sekarang masih kuliah serabutan. Tahun depan kan ada ujian evaluasi tuh. Ada gue mah, posisi lo dijamin aman. Lagian juga, gue juga mau bantu lo jadi staf tetap. Ini sih bukan pedang, tapi jelas-jelas ini bahaya nyata. Ya sudahlah, ntar kan butuh bantuan si gendut Fang. Akhirnya gue serahin 20 koin ke dia. Si gendut Fang langsung kedirangan banget, sambil nepuk pundak Xiang Ping. Santai aja, mulai sekarang lo aman sama gue. Terus dia langsung bayar ke penjualnya sambil nenteng 24 batang kayu hitam. Lo pilih-pilih sendiri aja gitu. Gue mau taruh barang ini ke gerobak dulu. Beres ngomong, dia langsung pergi bawa kayunya. Pas banget waktu itu, kubus hitam di lautan mayat mendadak beraksi. Altar di dalam kubus hitam itu tiba-tiba bergerak, memulai proses ritual tumbang. Persembahan kali ini butuh batu dewa dan kitab kultivasi. Batu dewa dan kitab sakti. Gue langsung bingung 7 keliling. Barang apaan coba itu? Dengar namanya aja baru kali ini. Pas gue lagi pusing mikirin itu, tiba-tiba gue dengar suara pedagang di depan sana. Lagi teriak-teriak nawarin barangnya. Yang mau adu nasib, mampir sini buruan. Dijamin ada barang langka banget. Mata gue langsung berbinar. Check out, siapa tahu beneran ada. Si penjual langsung semangat pas lihat gue. Secara dia udah jualan sebulan, tapi gak ada satupun buku laku. Sini bu, mampir dulu. Ini semua kitab rahasia asli lo. Ada ilmu sakti dari zaman purba. Mau beli satu buat lo pelajarin? Kelihatan kok, lo tuh berbakat banget. Kalau lo bisa kuasain satu aja, masa depan lo bakal jadi orang hebat. Asal lo tahu ya, kakek moyang gue itu rampok kuburan. Salah. Maksudnya penjelajah situs kuno gitu dah. Makanya David banyak koleksi kitab sakti. Dijamin semuanya asli tanpa rekayasa. Sayang otak gue gak nyampe buat belajar. Makanya mending gue jual aja. Haha, mana mungkin ini kitab beneran. Lagian siapa juga yang jual dirian di pinggir jalan? Pelan-pelan dong megangnya. Jangan sampai robek itu. Soalnya buku-buku ini udah tua banget. Kertasnya udah rapuh. Hai mam, kitab sakti kok bebas dibaca begini. Seks palsu sih ini mah. Lagian tulisannya juga buram, gak kebaca. Terus faedahnya apa coba? Tapi tunggu dulu. Yang penting bentuknya kitab aja. Bodoh amat mau kebaca atau enggak. Untungnya si Raja Iblis gak peduli. Gue langsung cek lagi barisan bukunya. Tiba-tiba di salah satu buku, gue ngeliat ada simbol tanda silang. Apa jangan-jangan ini jurus batu dewa? GW pun langsung buka halamannya. Udah hancur lebur banget sih. Pas dibuka sampai akhir, cuma kelihatan 7 kata. 4 kata diantaranya udah blur banget. Ternyata isi buku ini hampir gak ada yang jelas. Ya udahlah, ini aja deh. Bang, buku yang ini dijual berapaan? Gue jeli banget beli barang. Kitab sakti ini tuh dari zaman purba. Di dalam makam dewa kuno yang baru digali. Pasti isinya jurus sihir yang super hebat. Sayangnya harta karun ini lama gak ada yang lihat. Gini deh, 100 koin dewa aja bawa pulang. 100 koin dewa. Lu mau merampok gua? Bro, jangan pergi dulu. Gua kasih diskon deh. Gimana? 20 koin dewa. Gimana? 1 koin dewa. Cuma 1 koin dewa. Gua udah hampir mati kelaparan. Tolong kasihanin gua dong. Kasih gua 1 koin dewa aja. Biar bisa makan mie telur anget. Ya, 1 koin dewa buat mie telur udah mentok. Gimana? Del, walaupun gua sendiri gak yakin ini beneran kitab sakti atau bukan. Tapi ya udahlah, kan murah banget.
Lagian, kalau ritualnya gagal, paling cuma bakal dimarahin sama Raja Iblis. Pas itu, si gendut Fang datang naik mobil ke atas. Gua langsung loncat naik ke mobil. Si gendut Fang langsung nyetir, terbang ke arah puncak limut. Hari udah mulai makin gelap. Si gendut nyetir mobil kertasnya sampai ke depan. Gua, Ping An, dengar ya. Kayu gagak hitam ini kebanyakan banget. Gua cuma butuh 2 buat eksperimen. Gua tempat tinggal lu kan 2. Titip taruh di sini dulu ya. Abis itu gua bantu si gendut Fang buat pindahin semua kayunya ke dalam gua. Setelah si gendut pamit pulang, gua langsung masuk kamar terus kunci pintu rapat-rapat. Terus baru deh keluarin buku sakti itu pelan-pelan. Buku yang udah mau hancur. Wah, gila sih ini. Ternyata ini buku kultivasi tingkat dewa. Wah, untung gek banget gue. Udahlah dapat barang rongsokan kayak gini. Masa cuma sisa 7 kata doang. Bisa lebih gak niat lagi gak? Apa yang mulia Raja Iblis beneran marah sekarang? Raja Iblis, dipakai seadanya dulu aja ya. Nanti, kalau ada kesempatan saya cari barang bagus buat Anda. Sabar dulu ya. Gue langsung buru-buru ambil bukunya. Pas buka halaman pertama judulnya Rahasia Batu Dewa. Sang penguasa sejati. Irefinin, Pondase, Golden Four, Nasken Soul, Lian Su, Dacheng dan Roshan. Pas 8 bab kultivasi. Raja Iblis emang kuat banget. Satu buku doang tapi isinya lengkap banget. Gak terasa udah 3 hari lewat. Pas gue lagi asik membaca, tiba-tiba ada suara bedoran pintu di luar. Gue langsung panik dong. Buru-buru gue sembunyiin semua harta ke kotak hitam. Baru deh gue buka pintu gue yang terkunci. Ada pendeta tinggi kurus berdiri di depan pintu. Mukanya kelihatan kesel banget. Lu yang namanya Siang Pingan. Buka pintu aja lama banget sih. Maaf ya tetua. Tadi ketiduran jadi baru dengar. Siang-siang bolong malah tidur. Dasar pemalas. Lu dipecat. Ini gaji lu buat 6 bulan. Cepetan angkat kaki dari gua ini. Terus tetua Fang Xiaofang mana? Halah masih nanyain si gendut itu. Sayangnya dia gak bisa ngelindungin lu lagi. Dia baru aja bikin masalah besar. Sekarang tempat ini gue yang pegang. Lagi-lagian lu emang gak berguna. Pergi sana. Anu, Pak Tetua. Gue masih ada barang pribadi di gua ini. Butuh waktu sebentar buat beres-beres. Han PH, ya sudahlah. Gue kasih lo waktu 1 hari. Besok pagi. Jangan sampai gue lihat lo masih di sini. Paham kan? Habis kena semprot Pak Dawis, dia langsung balik badan dan terbang pergi. Gue cuma bisa single di tempat. Bingung banget asli. Sebenarnya ada masalah apa sih? Aduh, apes. Gue mendadak nganggur tanpa sebab gini. Mau madu ke siapa coba? Tiba-tiba ada orang muncul di depan gue. Halo, ada surat nih buat lo. Tadi ada Pak Dawis, makanya takut lewat. Sambil heran, gue langsung ambil surat itu. Ternyata ini dari si gendut Fang. Kacau banget, Pingan. Gue pakai kayu gagak hitam buat ritual. Malah gak sengaja manggil iblis. Habis semua tempat tinggal gue hancur. Satu gunung langsung dibuat kacau balau. Sekarang gue dikurung di aula disiplin. Pengganti gue itu, kakak seperguruan gue. Orangnya keras kepala banget. Egoisnya juga gak main-main. Dia pasti bakal nyingkirin lo. Lo tenang dulu. Tunggu gue bebas. Baru kita susun rencana. Kemarin bilangnya mau jagain gue. Sekarang malah bikin ulah terus di penjara. Benar-benar benar banget nih orang. Ngapain juga pakai belajar ilmu hitam. Sekarang rasain tuh. Mampus deh kita. Gue baca lagi. Ada pesan di akhir. Tolong buang kayu gagak hitam itu diam-diam. Gue curiga itu kayu, ada masalah. Jangan sampai ketahuan orang lainnya. Tolong banget ya dasar si gendut. Utang 20 koin emas aja belum lunas. Masih mau gue bantuin? Udahlah ya. Sekarang kayu hayamu ini jadi milik gue. Anggap aja ini bunganya. Pas nih orang keluar, bakal gue tagih modalnya. Hei, cabut dulu. Di sini nggak dihargai. Mending pulang buat latihan. Pas udah balik ke kamar, gue mulai coba kultivasi mental. Langkah pertama, tutup 6 indera. Melihat tapi tak melihat. Katanya namanya Yi. Aneh. Nggak pakai mata buat melihat, tapi bisa nemu sesuatu bernama Yi. Logika macam apa ini? Nggak kelihatan apa-apa sih. Gelap di depan mata kan emang visual yang ditangkap mata. Harusnya arti tidak melihat itu ya benar-benar kosong. Arti kata-kata ini. Apa gue harus narik fokus penglihatan ke dalam? Gue benerin posisi duduk lagi. Dan nggak melihat apapun. Perlahan, dunia mulai ganyang. Kegelapan pun ikut hilang. Tiba-tiba rasa panik jatuh ke jurang langsung menyerang. Rasanya kayak rumput kecil yang gak punya pegangan. Terdampar di tengah lautan badai yang ganas. Gue langsung tersangkap bahwa sadar kalau ini emang latihan buat energi spiritual. Gue harus bisa kontrol rasa takut ini. Gue merem lagi dan mulai meditasi. Waktu pun berlalu perlahan. Mendadak muncul seberkas cahaya putih terang. Energi spiritual yang tertahan langsung meluap keluar. Berhasil, cuy, berhasil. Akhirnya bisa lepas dari rasa takut. Energi spiritual gue juga makin kuat. Gue lanjut duduk bersila lagi. Mulai mikirin kalimat kedua, mendengar tapi tak mendengar.
Konsepnya pasti sama kayak tidak melihat tadi. Bedanya, tadi itu latihan buat visual, sedangkan yang ini buat pendengaran. Gue merem dan abaikan semua suara. Keheningan pun gak gue dengerin. Narik seluruh fokus pendengaran masuk ke dalam jiwa. Sesaat kemudian, rasa takut itu datang lagi. Rasanya kayak berdiri di atas jurang laut. Tubuh gue rasanya kayak lagi jatuh bebas. Dan jurang itu gak ada ujungnya sama sekali. Rasa sesak langsung bikin gue susah napas. Nyaris aja bikin meditasi gue ini batal. Gue gigit-gigit kuat-kuat, ogah buat nyerah. Entah udah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat. Seketika cahaya putih terang menghilaukan mata lagi. Bikin batu dewa itu langsung terpental jauh. Ya, terpaksa harus mulai dari awal lagi. Tinggal babak terakhir nih. Kalau bisa lolos dari sini, tahap pertama olah jiwa bakalan kelar. Gak bisa digenggam, namanya yang sama. Ini dia latihan untuk indera peraba. Rasa sakit menusuk tulang langsung menyerang. Lalu mendadak berubah jadi gatal yang menyiksa. Terakhir, rasa mati rasa menyebar sisi tubuh. Beneran bikin fokus gue jadi buyar. Gue langsung menahan diri kuat-kuat. Tetap bertahan mati-matian. Waktu terus berjalan. Penglihatan, pendengaran, dan indera peraba pun perlahan hilang. Sampai akhirnya, ketiga indera itu malah menyatu secara ajaib lewat kekuatan dari batu dewa. Dunia sekitar mendadak kelihatan super jelas. Saat gak melihat, mendengar, ataupun merasakan, kesadaran spiritual bakal menyatu kembali. Bisa berubah jadi kekuatan misterius. Indera hebat yang serba bisa. Ternyata, begini toh rahasia batu dewa. Gue gak sabar buat lanjut meditasi lagi. Dunia di sekitar gue jadi beneran jelas. Gue coba rasain keadaan di luar sana. Mendadak, gue nemu pintu rahasia tersembunyi di halaman belakang. Loh, kok bisa ada pintu di sini? Gue langsung bergegas ke halaman belakang. Dan berdiri di rerumputan seluas 10 jang. Gue juluring kedua tangan. Terus gue lepasin kekuatan spiritual. Gue tarik sekuat tenaga. Ada sebuah penutup. Berbentuk kotak yang gue angkat dari semak-semak. Tangga gelap mengarah ke bawah langsung kelihatan. Ini ada apaan sih sebenarnya? Apa jangan-jangan buatan Tuan King Feng? Gue langsung turun ngelewatin tangga batu. Kira-kira setelah jalan belasan langkah, sebuah pintu batu besar mendadak. Muncul, di atasnya ada tulisan kata bunker. Ini beneran tulisan tangan Tuan King Feng. Tapi buat apa Tuan King Feng bikin tempat perlindungan bawah tanah kayak gini? Buat nahan badai? Bukannya katanya bencana badai asli baru muncul 3000 tahun lagi. Gue dorong pintu batu yang berat itu. Bagian dalamnya ternyata sebuah aula besar. Di aula itu, ada beberapa pintu kecil lagi. Mata gue langsung berbinar. 3 kamar 1 aula. Tempat yang pas banget buat latihan kultivasi. Bisa sekaligus sembunyiin rahasia kultivator iblis gue. Gue buka pintu ruang batu pertama, gudang. Banyak tong beras sama barang bekas di dalamnya. Di pojokan ada satu ruang batu yang kokoh banget. Gak bisa dibuka dan gak tahu buat apa. Di kamar terakhir cuma ada sebuah ranjang batu. Sama beberapa perabotan sederhana aja. Habis dapat tempat buat tidur. Gue lanjut latih kekuatan kesadaran jiwa gue. Gak terasa musim dingin datang lagi. Kultivasi jiwa gue berjalan lancar banget. Bahkan langsung tembus tingkat 4. Tapi gue cuma bisa mentok di sini. Soalnya batas tingkat kultivasi jiwa. Gak bisa ngelewatin tingkat pemurnian energi. Kayaknya gue harus naikin ranah ke tingkat 5 dulu. Tingkat 5 itu udah langka banget di Dayau. Biar makin gampang nyari kerjaan yang bagus. Kalau mau nerobos batas kultivasi ini, gue harus bikin peluru sniper lagi. Gue ngambil sepotong kayu heya dari wadah hitam. Pas mau gue belah kecil-kecil buat kayu bakar. Ujung jari gue ngerasain sesuatu yang gak beres. Bentar. Kayu heya ini kayaknya ada yang aneh. Kok bisa ada energi batu dewa jahat di dalamnya? Pantasan aja si gendut Fang gagal mulu pas bikin pil. Pasti gara-gara pengaruh energi jahat dari batu dewa. Jangan sampai tungku alkimia gua ikutan hancur lebur. Tanpa pikir panjang, gua keluarin energi petir dewa. Dan langsung gua alirin masuk ke kayu heya. Pas energi batu dewa jahat ketemu petir dewa. Sekejap langsung bersih total tanpa sisa sedikit pun. Baru deh gua potong kayunya kecil-kecil buat cadangan. Terus gua pisahin kelopak bunga 5 warna dengan rapi. Tapi, gua gak mau bikin pil sendiri. Gua pakai jurus bayangan yang dipelajari waktu dulu. Gua panggil naga iblis buat bantuin bikin pil. Di bawah kendali pikiran gua penuh. Naga iblis langsung masukin kayu heya pak cakarnya. Terus dia nyembur api buat ngebakar kayu itu. 1 jam kemudian, aroma wangi obat mulai kecium dari tungku. Serumah langsung wangi banget, saatnya buka tungku. Wah, apaan ini? Kok energi spiritual di dalamnya bisa sepadat ini? Jauh ngelebihin pil kelas atas punya pavilion Tianbao. Tapi ini aneh. Bunga 5 warna ampas kayak gini. Kudunya gak punya energi spiritual sebanyak ini. Gak mungkin kan energinya muncul dari langit. Kayaknya gua tahu penyebabnya apa. Gua langsung ngeliat ke arah tungku Qian Kun. Ukiran kuno di dinding tungku itu. Ternyata lagi kedip-kedip ngeluarin cahaya. Energi spiritual di dalam tungku beneran melimpah ruah. Raja Iblis emang gokil banget sih. Tungku Qian Kun ini emang beneran harta karun asli.
Ada fungsi otomatis buat ngumpulin energi spiritual. Terus bisa naikin kualitas pil obat drastis banget. Sekarang gua gak perlu takut lagi gagal naik tingkat. Di hari-hari berikutnya, gua fokus bikin pil sambil terus latihan keras. Sampai akhirnya, gua teriak kencang sekali. Berhasil tembus ke ranah pemurnian energi Tongyo. Detik itu juga, gue langsung nyoba kekuatan Tongyo. Semua indera spiritual gue fokusin jadi satu garis. Dan langsung gue tembakin lurus ke depan. Seketika, indera spiritual gue melesat 10 li jauhnya. Kebetulan banget, arahnya pas ke area cakar iblis. Si Divine Sense ini langsung kayak banteng liar. Ngeruduk masuk langsung ke dalam cakar iblis. Di dalam sana, sesosok monster iblis lagi meronta-ronta. Hampir aja dia jebol segel penghalang para tetua. Si iblis malah sadar sama Divine Sense gue. Dia ngirim sinyal aneh langsung ke pikiran gue. Ternyata, dia malah minta tolong sama gue. Lah, dikira gue ini komplotannya apa ya? Gue langsung deg-degan parah. Buru-buru gue tarik balik Divine Sense gue. Bercanda lu ya? Nolongin lu mah sama aja cari penyakit. Dul, udah kelamaan banget gue bertapa. Kayaknya butuh keluar buat nyari angin deh. Perlahan, gue melangkah masuk ke pasar yang ramai. Di tengah jalan, gue melihat warung mie langsung mampir ke dalam. Pelayan, pesen mie 1 porsi ya. Gak lama kemudian, semangkuk mie yang masih panas langsung dihidangkan. Gue langsung lahap makannya. Lagi seru-serunya makan lahap. Tiba-tiba, gue denger orang sebelah lagi gosipin seleksi murid luar. Wah, udah masuk musim seleksi murid luar lagi. Cuma 10 tahun sekali. Kamu harus manfaatin ini baik-baik. Ayah tenang aja. Aku udah sampai ranah pemurnian Ki tingkat 5. Udah lolos syarat minimal buat daftar. Kali ini aku bakal berjuang mati-matian. Seleksi murid sek keluar. Pendaftarannya 10 tahun sekali. Ini mah pas banget, bener-bener rezeki nomplok. Hai.